Guru, murid sudah siap. Nona, silakan lewat sini. Mohon tunggu sebentar ya. Bufan, Guru, sungguh tidak terduga. Selama 3 tahun ini kamu telah mempelajari semua kemampuan Raja Yamahuoyun. Kamu benar-benar jenius dalam seni bela diri. murid Ye Bufan berterima kasih atas ajaran dari ketiga guru. Murid tidak akan pernah melupakannya. 3 tahun lalu kamu dipenjara karena difitnah. Dan berbagi sel yang sama dengan kami bertiga. Ini adalah takdir kita. Guru besarmu mengajarkan semua seni bela diri di dunia ini. Aku mengajarimu cara berbisnis. Dan guru ketigamu mengajarkan ilmu kedokteran yang hebat. Dan hari ini kamu akan keluar dari penjara. Berbekal ketiga kemampuan ini, kamu akan menjadi tak tertandingi di dunia. Ketiga guru bagaikan orang tua keduaku. Murid pasti akan membalas budi. Ye Bufan, dengarkan perintah ini. Murid siap. Tenang, jangan ribut. Ye Bufan, dengarkan perintah ini. Murid siap. Mulai hari ini, kamu akan menggantikanku menjadi pemimpin Aula Naga. Dengan token ini, kamu dapat memimpin puluhan ribu anggota Aula Naga dan menjadi orang yang dihormati semua orang. Ye Bufan, dengarkan perintah ini. Kartu hitam ini adalah kunci berangkas hartaku. Miliaran aset dan Tianshun Group akan kamu warisi. Ye Bufan, dengarkan perintah ini. Mulai hari ini, kamu menggantikanku menjadi pemimpin Balai Pengobatan 100 Ramuan, membawa token ini seolah-olah aku sendiri yang hadir. Tiga guru, benda ini terlalu berharga. Aku, Jika kami menyuruhmu mengambilnya, ambil saja. Kami bertiga, para sesepuh, siap untuk menjalani masa pensiun dengan damai. Kamu adalah satu-satunya pewaris kami. tetapi Jangan katakan tetapi. Kamu harus mematuhi perintah guru. Jika kamu berani menentang, aku akan memutuskan hubungan kita sebagai guru dan murid. murid tidak akan pernah melupakan kebaikan guru. Ye Bufan, kamu bisa keluar dari penjara sekarang. Ye Bufan, Istriku, Ye Bufan, sudah lama tidak bertemu. sayang, kamu datang untuk menjemputku keluar dari penjara kan? Ayo kita pulang. Lihat ini. Tanda tangani surat-surat ini. Apa ini? Tanda tangani saja kalau disuruh. Tidak usah banyak omong. Perceraian? Ada apa ini? Menurutmu ada apa? Direktur Qin sekarang adalah pemilik perusahaan terbuka. Apa menurutmu seorang narapidana yang baru saja bebas masih pantas bersanding dengan Direktur Qin? Ruok Shue, apakah ini keputusanmu? Benar. Lebih baik kita berpisah secara baik-baik. Berpisah baik-baik? Apakah kamu sudah lupa bagaimana aku masuk penjara 3 tahun lalu? Aku tidak peduli bagaimana kamu masuk penjara. Kita berdua sudah sangat berbeda. Satu berada di atas, yang satunya hanyalah mantan narapidana. Aku sungguh tidak ingin menghabiskan 1 detik pun lagi dengan sampah sepertimu. Aku tidak menyangka orang yang paling kupercayai setelah aku menunggu dengan susah payah selama 3 tahun penuh. Aku telah mengorbankan segalanya untukmu, tetapi yang kudapatkan hanyalah hasil seperti ini. Kumohon, kakak ipar, kamu harus membantuku.
Dia tidak melihat wajahku, kamu hanya perlu bilang kamu melakukannya secara sukarela. Paling lama hanya 3 tahun, kamu sudah bisa keluar lagi. Aku akan segera menikah, aku tidak boleh bermasalah, jika tidak seluruh hidupku akan hancur. Hidupmu hancur. Lalu bagaimana denganku? Apakah nyawaku tidak berharga? Ye Bufan, kamu jangan kurang ajar. Kalau kamu tidak menikah masuk ke keluarga Qin, mungkinkah kamu bisa tinggal di rumah sebagus ini? Apa katamu? Kalau aku masuk penjara, bagaimana dengan kakakmu? Bufan, aku sudah memikirkannya baik-baik. Pada akhirnya kamu tetap harus pergi. Adikku adalah pewaris keluarga Qin. Keluarga Qin akan tamat tanpanya. Anggap saja aku benar-benar memohon padamu. Setelah 3 tahun kemudian, aku pasti akan menjemputmu dari penjara secara terbuka. Saat itu, kita akan mengurus keluarga Qin bersama-sama dan bersama selamanya. Aku berlutut padamu. Anggap saja aku memohon padamu sekarang. Kalau kamu mencintaiku, tolong aku kali ini. Di kehidupan ini saja, tidak. Di kehidupan mendatang nanti, aku juga akan mempertaruhkan nyawaku untuk mencintaimu. Kumohon padamu. Kalau aku masuk penjara, bagaimana denganmu? Bufan, pikirkanlah. Setelah kamu keluar dari penjara, adikku akan secara resmi mengambil alih keluarga Qin. Kita bisa menikmati hidup berdua saja dengan tenang. Saat itu, aku akan melahirkan 2 anak untukmu. Anak laki-lakinya sangat mirip dengan kamu. Anak perempuannya mirip aku. Bufan. Kejadian 3 tahun lalu sudah berlalu. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Jangan lagi membahas soal 3 tahun lalu. Itu kemauanmu sendiri. Ini 2 miliar rupiah. Anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Rp2 miliar? Hukuman penjara 3 tahun? Kau ingin menukarnya hanya dengan 2 miliar rupiah? Apa artinya 2 miliar rupiah? Kau pikir kau siapa? 2 miliar rupiah sudah cukup banyak. Bahkan jika kau bekerja selama 3 tahun penuh, apa kau bisa menghasilkan sebanyak ini? Lagi pula, sekarang pahami statusmu. Kau hanyalah seorang pelaku pemerkosaan. Apa katamu? Apa dia salah bicara? Apa kau tahu siapa orang yang berdiri di hadapanmu ini? Kau sakit ya? Siapa dirimu? Apa mungkin aku tidak tahu? Menantu keluarga Qin yang menumpang hidup. Orang yang tidak berguna. Kalau bukan karena keluarga Qin, kau pasti sudah mengemis di jalanan. Kau... 2 miliar rupiah saja kau tolak. Aku rasa kau jadi gila karena terlalu lama di penjara ya. Aku di penjara selama 3 tahun, tidak pernah terbayangkan dalam mimpi bahwa orang yang meninggalkanku ternyata adalah orang yang paling kucintai. Kucintai dan rela kukorbankan segalanya. Terbuat dari apa hatimu itu? Bisakah kau berhenti basa-basi? Aku hanya ingin bertanya, apakah kau akan menandatangani atau tidak surat cerai ini? Tentu, aku akan tanda tangan. Tentu saja aku akan tanda tangan. Tapi aku beritahu kau, mulai hari ini, kalian keluarga Qin akan menanggung akibat yang menyakitkan. Ye Bufan, lihatlah dirimu sekarang, dari mana kau mendapatkan keberanian. Andolak untuk mengatakan hal seperti itu. Jangan buang-buang waktu. Direktur Qin kami sudah menunggu untuk berkencan tahu. Cepatlah tanda tangan. Rp2 miliar ini kau tolak sendiri. Jadi jangan salahkan aku, ya? Han Lu, ayo kita pergi. Keluar.
Bukankah ini kakak ipar? Ya, sudah keluar. Qin Yang. Aku mohon padamu, kakak ipar. Kau harus membantuku. Dia tidak melihat wajahku. Kau hanya perlu bilang kau melakukannya atas kemauanmu sendiri. Paling lama 3 tahun kau sudah bisa keluar. Apa maumu datang kemari? Tentu saja, aku datang menjemputmu. Bagaimana kabar kakak ipar selama 3 tahun ini? Jika kau tidak merencanakan omong kosong, cepat enyah dari hadapanku. Hei, 3 tahun tidak bertemu, emosimu makin menjadi-jadi. Ya, kawan-kawan, inilah yang sering kuceritakan pada kalian. Kakak ipar baik menggantikanku masuk penjara karena kasus itu. Wah, sudah lama ku dengar nama besar kakak ipar. Kakak ipar, Anda tidak tahu, Anda di kota Dongnan kita ini sangat terkenal loh. Si terkenal di kota Dongnan, pelaku kejahatan serius itu. Aku benar-benar berterima kasih dari lubuk hatiku ya. Kalau bukan karenamu, seharusnya aku yang baru keluar dari pintu ini kan? Hanya karena satu kata dari kakakku, kau berani menanggung tindak pidana serius itu. Katakan padaku, otakmu itu isinya bubur atau kotoran sih? Hah? Sudah selesai bicaranya belum? Lihatlah wajah marahmu itu, apa kau masih mau memukulku? 3 tahun lalu kau hanya bersikap penurut, menjadi menantu tak berguna, setiap hari seperti anjing penjilat, memasak dan mencuci pakaian, tanpa sedikit pun martabat seorang pria. Sekarang, setelah mendekam di penjara selama 3 tahun, kau berani mengepalkan tinju sekarang? Apa kau berani memukulku? Kau berani? Aku sudah keluar sekarang, waktu senangmu sudah berakhir. Aku akan memberimu pelajaran yang pantas kau dapatkan hari ini. Hai saudara-saudara sekalian, bereskan pemerkosa kecil ini untukku. Sejak kapan kau punya kemampuan bertarung seperti ini? Sudah kubilang, sekarang aku kembali. Masa senangmu sudah berakhir. Kau tunggu saja, saudara-saudara. Mundur. Sudah 3 tahun, utang keluarga Qin kepadaku. Sudah waktunya untuk dibayar sedikit demi sedikit. Orang tua? Hari ini rumahmu harus dihancurkan. Aku tanya sekali lagi, kau mau pergi atau tidak? Putraku belum kembali. Kalian bilang, dihancurkan paksa? Apa benar harus dihancurkan begitu saja? Putramu? Siapa yang tidak tahu? Putramu adalah seorang pelaku kejahatan seksual. Dia kembali juga tidak ada gunanya. Proyek ini adalah proyek Raja Dongnan, Dubing Kun, Tuan Kun. Kau bisa menghalanginya? Putraku bukan pelaku kejahatan seksual. Dia itu sama sekali bukan pelaku kejahatan seksual. Baik, baik, baik. Jika kau masih tidak pergi, kami akan menghancurkannya secara paksa ya. Hari ini aku akan berdiri di sini. Jika kalian berani, langkahi saja aku. Kau seperti babi dengan daun bawang di hidungnya, kau sok jagoan. Hari ini aku akan kabulkan maumu. Saudara-saudara, hancurkan. Akan kulihat siapa yang berani. Akan kulihat siapa yang berani. Ayah, Bufan, kamu sudah kembali. maafkan saya, Ayah. Saya terlambat kembali. Dari mana kau muncul? Sungguh berani. Berani-beraninya menghancurkan rumah kami. Justru kamu yang sungguh berani. Kau adalah pemerkosa itu, Ye Bufan, kan? Sudah bebas dari penjara?
Aku beri kau satu kesempatan, pergi dan bawa benda rusakmu ini. Sekarang para pemerkosa bicaranya sebesar ini, ya? Aku rasa kau sedang mencari mati. Saudara-saudara, hajar anak ini habis-habisan, lalu bersamanya dan rumahnya, kubur sekalian. Nona, bagaimana penilaian Anda terhadap proyek grup hari ini? Cepat, ada orang berkelahi di depan. Cepat lihat. Hentikan. Siapa yang memberi izin pembongkaran paksa ini? Apa hukum sudah tidak berlaku lagi? Kau yang bertubuh besar mempersulit orang tua. Apa kau tidak malu? Bukan. Anda salah paham. Dia, ayah saya. Itulah kenapa aku bilang kau pemerkosa, anak muda. Kau memiliki wajah seperti orang jahat. Tidak peduli siapa di antara kalian yang melakukan penggusuran paksa ini, yang pasti, kalian harus bertindak sesuai aturan. Aturan? Gadis kecil, saya sarankan Anda menjauh, supaya nanti Anda tidak terciprat darah. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Anak muda, kau tahu siapa aku? Aku adalah anak buah Huige. Yang kami kerjakan sekarang adalah proyek Raja Dongnan Dubing Kun, proyek Tuan Kun. Tuan Kun, beliau adalah orang nomor 1 di kota Dongnan. Kau berani memukulku? Apa kau masih mau hidup di sini? Dubing Kun, ya? Saya ingin tahu, setelah saya memukul anak buahnya, apa yang bisa dia lakukan? Hentikan. Huige, Anda datang. Anak ini baru saja memukul orang kita. Sekarang dia masih ingin memukul saya, lihat. Lepaskan dia. Lepaskan. Sudah saya lepaskan. Sialan. Bufan, cepat pergi, serahkan padaku. Para sampah ini belum pergi, bagaimana mungkin saya pergi lebih dulu? Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi, ya? Anak ini tadi juga menghina Tuan Kun. Kau ini siapa? Berani-beraninya menghina Raja Dongnan Tuan Kun kami? Huige, anak ini hanya seorang pemerkosa, baru saja keluar dari penjara. Pemerkosa? Sepertinya kau menjadi bodoh setelah lama di penjara. Berani mencari masalah dengan siapapun. Sini, saya beri kau kesempatan terakhir. Jilat ludah ini sampai bersih, maka saya akan melepaskanmu. Pada dasarnya, hanya Antek Dubing Kun, kan? Apa katamu? Kalau hari ini aku tidak membuatmu celaka, maka aku akan menjilat ludah ini. Baik, tunggu saja. Masih mau memanggil bala bantuan? Halo, dalam 3 menit, datang ke lokasi penggalian. Halo. Tuan Kun, Lord kembali ke kampung halamannya. Bagus, aku akan segera ke sana. Aku beritahu kau, bahkan Antek Tuan Du lebih berharga daripada sampah sepertimu. Baik, tidak percaya, ya? Kalau begitu tunggu saja. Baik, kalau begitu hari ini aku akan membuatmu sadar diri. Saudara-saudara sekalian, patahkan kakinya sekarang juga. Hentikan semuanya. Tuan Kun, mengapa Anda datang? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kedua orang ini, dia menghalangi pembangunan kita dan juga memukul anak buah kita. Saya baru saja bersiap untuk memberinya pelajaran yang keras. Berani sekali kau. Kau tahu dia siapa? Bukankah dia hanya pemerkosa kecil? Dia? Tuan Ye. Anda adalah Dubing Kun yang sering disebut oleh guru. Besar saya bukan? Saat itu Qin yang dikalahkan oleh Anda kan? Hari ini, terima kasih Nona atas bantuannya. Sekarang orang seperti Anda, Nona, sudah jarang ditemukan. Tempat yang penuh masalah seperti hari ini. Sebaiknya Nona pergi dulu. Maafkan saya salah paham hari ini. Sebenarnya saya tidak banyak membantu Anda. Kalau begitu, saya pergi dulu. Nama saya Gu Yifei. Semoga kita bertemu lagi.
Raja Dongnan Dubingkun menghadap pemimpin Aula Naga. Mulai hari ini, saya akan secara resmi mengambil alih Aula Naga. Seluruh anggota Aula Naga, bekerjalah bersama dengan sepenuh hati. Siap melaksanakan perintah dari pemimpin. Pemimpin, Kau membuat masalah besar hari ini. Kau tahu itu? bagaimana mungkin dia pemimpin? Berlutut. Dubingkun, sekarang kamu cukup sukses ya di kota Dongnan. Anak buahmu bisa seenaknya membongkar paksa dan memukuli orang sesuka hati mereka. Saya lalai dalam hal mendidik bawahan. Mohon pemimpin untuk menghukum saya. Kun, Tuan Kun, tidak, pemimpin. Saya salah, saya jilat. Sudahlah. Ayah, kita pulang. Ayah, selama aku tidak ada, ayah sudah berjuang keras. Bufan, cepat cari Ruo Sue. Dia bertunangan hari ini. Kau harus menghentikannya. Ayah, aku dan dia sudah bercerai. Bercerai? Cerai apa maksudmu? Anak nakal ini, cepat bawa dia kembali padaku. Ayah, ada banyak hal yang ayah tidak tahu. Qin Ruo Sue, aku akan menyelesaikan urusanku dengannya perlahan. Ibu, apakah aku terlihat cantik hari ini? Putriku hari ini adalah yang tercantik. Ibu, aku akan ke sana sebentar ya. Baiklah. Direktur Wu. Nona Qin, selamat. Akhirnya kau menyingkirkan menantu pecundang tak berguna itu hari ini. Bertunangan dengan Tuan Muda Cao, sungguh pantas dirayakan. Terima kasih, Direktur Wu. Bisnis Direktur Wu akhir-akhir ini berjalan lancar. Keluarga Qin, kami harus banyak mengandalkan bantuan Direktur Wu di masa depan. Tentu saja. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Semoga kalian berbahagia selamanya. Terima kasih banyak, Direktur Wu. Tuan Muda Cao telah tiba. Hadirin sekalian, apa kabar semuanya? Tuan Muda Cao. Hari ini bertunangan dengan Nona Qin. Tuan Muda Cao khusus memberikan sebuah hadiah ucapan selamat. Perhiasan mutiara. Lingzi abadi. 1 set batu giok. 1 unit villa. Tuan Muda Cao ini benar-benar dermawan sekali. Putriku akhirnya menemukan jodoh yang diidamkan. Mereka berdua itu benar-benar pasangan yang serasi dan sempurna. Tuan Muda Cao dan Nona Qin. Mereka adalah pasangan yang diciptakan di surga. Sayang, kau akhirnya datang. Sayang. Bagus. Bagus ya. Cukup ramai rupanya. Dasar kau sampah, kenapa kau datang? Apa ini tempat yang pantas kau datangi? Mantan istriku bertunangan, tentu saja aku harus datang. Ini hadiah kecil yang kubawakan untuk kalian. Jam ini akan kuberikan sebagai hadiah selamat. Aku berharap kalian hidup bahagia selamanya. Memberikan jam? Ye Bufan, kamu datang ke sini untuk membuat masalah ya? Tidak kok, aku datang untuk memberikan hadiah pernikahan. Hanya memberikan jam saja. Ye Bufan, aku sudah menceraikanmu. Kenapa kamu masih menggangguku? Apa maksudmu? Dia ini yang kemarin memukuli aku. Aku belum sempat mencari orang untuk memberimu pelajaran. Tapi sekarang kamu malah datang sendiri. Memangnya kamu punya kemampuan apa untuk memberiku pelajaran? Kemarin, itu hanyalah pemanasan saja. Dasar kamu pembuat onar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu datang hari ini hanya ingin memeras uang, kan? Aku beritahu ya, tidak ada sepeser pun yang akan kuberikan padamu. Orang sepertimu hanya pantas di jalanan, mengemis saja. Kamu tadi memanggilku apa? Aku memanggilmu pelaku. Kenapa memangnya? Apa aku salah bicara? Semua orang di kota Dongnan, siapa yang tidak tahu akan hal ini? Kamu Ye Bufan adalah seorang pembuat onar,
Sungguh memalukan. Untung putriku sudah menceraikanmu. Berpura-pura baik di depan, busuk di belakang, kalian semua ini memang pantas mendapatkan hukuman mati. Cukup ya, Bufan. Saat aku menceraikanmu, bukan berarti aku tidak memberikanmu kompensasi. Kamu sendiri yang menolaknya. Sekarang, kamu bertingkah gila lagi di sini. Sudah tidak punya malu. Aku sarankan kalau kamu mengerti situasi ini, sekarang juga segera pergi dari sini. Jangan. Sudah jauh-jauh datang, bagaimana bisa disuruh pergi? Kau pasti pemeran utama pria hari ini kan? Tadi aku diam saja melihatmu berdrama. Kenapa? Sudah selesai bicaranya? Tuan Muda Chow, jangan emosi. Dia Aku tahu dia, menantu sampah yang terkenal, pemerkosa yang terkenal. Nak, kau tahu siapa aku? Memangnya kau siapa? Aku beritahu kau, aku adalah putra sulung keluarga Chow, grup Chow, di bawah naungan Tuan Kun, Raja Dongnan. Berani-beraninya kau datang mengacau di pernikahanku hari ini. Kau jangan harap bisa pergi hari ini. Aku tidak peduli siapa kau, tapi dia, aku harus mengurusnya. Ye Bufan, aku beritahu kau sesuatu. Saat kau masuk penjara, kami berdua sudah tinggal bersama setiap hari. Bukan, sebelum kau masuk penjara, kami berdua sudah berkencan. Hanya saja kau yang sampah ini tidak tahu. Kau tahu topi hijau yang kau pakai? Sudah berapa tahun, masih berani-beraninya membuat keributan di pernikahanku. Kau membuat keluarga Ye sangat malu. Mengerti? Orang bodoh mati karena terlalu banyak bicara. Hanya dengan beberapa kalimatmu tadi, cukup membuatmu mati 10.000 kali. Kenapa? Lihat tingkahmu, kau seolah-olah sudah membeli seluruh kota Dongnan. benar-benar konyol. Kota Dongnan, aku memang tidak mampu membelinya, tapi untuk membuat keluarga Chow hancur, itu sangat mudah bagiku. Kau ini sungguh menggemaskan, membuat keluarga Chow hancur, kau bisa-bisanya mengucapkan hal seperti itu? Bahkan Raja Tenggara, Tuan Kun, tidak berani bilang akan menghancurkan keluarga Chow dalam sekejap? Kalau begitu, apa kau tahu Tuan Du Bingkun? Bekerja untuk siapa? Untuk siapa? Jangan-jangan kau bilang untukmu? Benar, itu aku. Dengar semuanya, dengar, si pemerkosa ini bilang Tuan Kun bekerja untuknya. Anak muda, apa kau tahu siapa Tuan Kun? Bahkan keluarga Chow saja jika bertemu dengan Tuan Kun harus menghormatinya. Kau bilang dia bekerja untukmu? Memangnya kau pantas? Ye Bufan, bisakah kau berhenti mempermalukan diri di sini? Selama beberapa tahun ini, apa belum cukup kau membuat malu? Dia ini di penjara, penyakit mentalnya kambuh. Kau sakit, cepatlah berobat. Bilang Tuan Kun bekerja untukmu, kenapa tidak sekalian kau bilang, Ratu Ibu dari Barat mencuci kakimu? Apa ini lucu? Tentu saja lucu. Ye Bufan, apa kau tahu saat ini kau terlihat seperti apa? Seperti seekor monyet yang memamerkan pantatnya, sedang tampil untuk kami. Nah, aku tidak peduli kau benar-benar bodoh atau hanya pura-pura bodoh ya. Aku beri kau satu kesempatan. Sekarang kau berlutut, sujud 100 kali di depanku, lalu panggil aku kakek, maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Mau aku panggil, apa kau pantas menerimanya? Hanya dengan sampah sepertimu ini, apanya yang tidak pantas kuterima? Baik, kau memberiku kesempatan, bukan? Kalau begitu, aku juga akan beri kalian kesempatan. Kalian keluarga Qin, dengarkan baik-baik. Aku beri kalian waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, berlutut dan sujud 100 kali kepadaku. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, jalur hidup kalian akan terputus. Kau sakit ya, Ye Bufan? Kau pikir kau siapa, ha? Menyuruh kami sujud dan minta maaf. Memutus jalur hidup, jangan-jangan engkau menderita delusi. Ya? Dia ini bukan delusi. Dia ini memang orang gila. Kau ini sakit, cepatlah masuk rumah sakit, biaya rawat inapnya aku yang bayar. Kau hanya perlu ingat, waktu 3 hari, sujud dan minta maaf. Dan kau yang bermarga Chow, kau mendapat perlakuan yang sama dengan mereka. Aku juga memberimu waktu 3 hari. Aku rasa kau sudah bosan hidup ya. Aku belum pernah melihat seseorang bertingkah seangkuh ini di depanku, apalagi dia adalah seorang pemerkosa. Berani sekali lagi kau memanggilku pemerkosa, akan kuhancurkan wajahmu. Marah? Kau pemerkosa? Ini adalah hal yang diketahui. Semua orang tidak boleh kukatakan pemerkosa. 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 Pukul aku. Kau berani memukulku ke parat? Ye Bufan, apa kau sudah gila? Sialan, kau. Kau ini siapa?
Mengapa aku tidak berani? Sayang, Ye Bufan, aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Panggil orang. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan itu. Hanya orang-orang ini saja. Lebih baik jangan datang dan mencari masalah denganku. kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu hebat? Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Anak muda, kamu cukup tangguh, ternyata kamu sepenuhnya tidak berguna. Tapi memangnya kenapa? Aku bilang kamu akan tamat, ya kamu harus tamat. Apa katamu? Dasar kurang ajar, lepaskan aku. Lancang. Anak jalanan dari mana ini? Ayah, cepat habisi dia. Cepat lepaskan anakku. Sudah kulepaskan. Kamu cari mati ya? Bukankah ayah yang menyuruhku melepaskannya? Ayah, habisi dia. Habisi dia. Bocah, di kota Dongnan kamu berani memukul anakku. Apa kamu tahu bagaimana cara menulis kata mati? Benar-benar bodoh, sama seperti anakmu. Punya anak seperti itu? Kupikir kamu juga bukan orang baik. Apa katamu? Kukatakan kau bukan orang yang baik. Kurang ajar, Ye Bufan. Kau tahu siapa orang yang berdiri di hadapanmu ini? Berani sekali kau bicara seenaknya. Ini adalah pimpinan grup Chao yang bisa membuat kota Dongnan gempar hanya dengan menghentakkan kaki. Wah, hebat sekali ya. Kalau begitu coba hentakkan kakimu sana. Aku ingin lihat bagaimana kota Dongnan akan gempar. Ye Bufan, kau. Ye Bufan. Ternyata kau adalah Ye Bufan, seorang menantu keluarga Qin yang tidak berguna. Berani sekali bicara lancang. Ayah, jangan buang waktu bicara dengannya. Langsung saja habisi dia. Baiklah, cepat kemari. Hanya dengan sampah-sampah ini, pas sekali untuk membuatku melenturkan otot. Terlalu sombong, terlalu sombong. Hari ini adalah acara pertunangan putraku. Untuk sementara, aku akan membiarkanmu. Tapi ingat baik-baik, begitu hari ini berlalu, aku berani menjamin kau tidak akan menjadi orang yang utuh lagi. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Ayah, dia menghadiahkan jam kematian di pernikahan aku dan Ruok Sui. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga Chao. Kita tidak bisa melepaskannya. Cukup. Apakah kau ingin upacara pertunanganmu ini harus ada orang yang mati? Hari ini aku bisa memaafkanmu, tapi itu tidak berarti besok aku akan memaafkanmu. Oke. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua hari ini. Tapi aku harus mengingatkan kalian, keluarga Qin dan kau ayah dan anak keluarga Chao, dengarkan baik-baik. Aku beri kalian waktu 3 hari. Setiap orang bersujud 100 kali di hadapanku. Dan meminta maaf. Jika tidak, aku akan menghancurkan jalan hidup kalian. Anak muda, kau terlalu sombong. Kau pikir kau bisa bertahan lebih dari 3 hari? Kalau begitu mari kita lihat nanti. Hampir lupa. Uang hadiah belum diberikan. Uang duka? Ayah, dia mempermalukan kita seperti ini. Begitu saja kita biarkan dia pergi. Kenapa panik? Tidakkah kau melihatnya? Dia sengaja ingin merusak upacara pertunanganmu. Dia orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Tenang saja, siapapun yang mengusik keluarga Chao pasti akan mati tanpa tempat peristirahatan. Besan, sampah itu sudah pergi. Bagaimana upacara pertunangan kedua keluarga kita? Saat yang baik sudah tiba, mulailah. Dubing Kun, dengarkan aku. 3 hari dari sekarang, dengarkan baik-baik perintahku. Pastikan keluarga Qin dan keluarga Qin Chao menghilang dari kota Dongnan. Baik. Kakek, tunggu sebentar. Kau? Nona Gu. Siapakah kakek ini? Ini kakekku. Kakek, ini Tuan Ye. Tuan Ye, tidak kusangka kita bertemu secepat ini. Nona Gu, ada masalah dengan warna kulit kakekmu. Ini adalah pertanda buruk. Aku khawatir umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Apa katamu? Saya bilang kakek Anda tidak akan berumur panjang.
Tuan Ye, meskipun kita pernah bertemu sekali, itu tidak berarti Anda bisa mengutuk kakek saya seperti ini. Anak muda, lihat, tubuh saya begitu sehat, mana mungkin saya tidak akan berumur panjang? Benar, kakek. Tubuh Anda sangat sehat dan sering melakukan pemeriksaan kesehatan, mustahil ada masalah. Tuan Ye, karena kejadian sebelumnya, saya memang sangat menghargai Anda, tetapi itu tidak berarti Anda bisa menghina anggota keluarga saya seperti ini. Saya hanya melihat dahinya. Gelap, wajahnya pucat pasi seperti akan mati. Dan bola matanya redup. Ini adalah pertanda buruk yang sangat besar. Dalam waktu kurang dari 1 hari, dia akan pingsan. Dan dalam waktu 3 hari, saya khawatir dia akan meninggal. Cukup, kami punya dokter pribadi keluarga dan banyak peralatan medis canggih. Jika orang lain tidak bisa mendeteksinya, apakah Anda bisa melihatnya hanya dengan sekilas pandang? Anak muda, orang seperti Anda ini sudah sering saya jumpai. Mengandalkan tipuan hanya akan merugikan diri sendiri. Saya tidak menipu. Guru saya adalah Sun Baichao, pemimpin Balai Baichao. Tuan tua, percayalah kepada saya, Aai Ang Palinas, hanya saya yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Sun Baichao dan Tabib Suci, Sun sudah mengasingkan diri. Berapa tahun lamanya? Katamu kamu berguru pada Tabib Suci Sun. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Jika tidak percaya, maka bersiaplah untuk pemakaman lebih awal. Kurang ajar. Berhenti. Kakek, sebelumnya aku sudah bilang padamu, dia yang menghalangi pembongkaran paksa itu. Aku yakin dia mengatakan semua ini hari ini. Pasti ada alasannya. Kita biarkan saja dia pergi sekarang untuk sementara waktu. Pergi. Pergi. Jika sekarang kalian tidak percaya padaku, sebelum sehari berlalu, kalian pasti akan datang memohon padaku. Di penjara selama 3 tahun, aku berguru pada 3 orang guru. Guru pertama memimpin aula naga dan berada di atas semua orang. Guru kedua memiliki harta dengan kekayaan ribuan triliun. Guru ketiga, Sun Baichao, adalah seorang tabib suci di zaman modern. Salah satu dari mereka dapat mengguncang Huaxia. Dan aku telah mengumpulkan semua keahlian mereka bertiga menjadi satu. Mulai hari ini, nama Ye Bufan akan terkenal di seluruh Huaxia. Dokter, bagaimana kondisi penyakit ayah saya? Situasinya tidak menjanjikan. Tuan Tuagu menderita penyakit aneh. Saya tidak bisa mendeteksinya, tetapi melihat kondisi fisiknya, saya khawatir dia tidak akan bertahan. Apa gunanya saya menggaji kalian? Bahkan penyakit apapun tidak bisa kalian periksa. Tuan Gu, maafkan saya. Saya benar-benar tidak bisa mendeteksinya. Penyakit Tuan Tuagu terlalu mendadak. Kemarin dia baik-baik saja, tiba-tiba pingsan hari ini, pasti ada masalah. Periksa. Jika kalian tidak bisa mengetahuinya, saya akan membuat kalian ikut dikuburkan bersama ayah saya. Saya hanya melihat pada dahinya, gelap dan menunjukkan aura kematian, bola matanya kusam. Ini adalah pertanda buruk yang sangat besar. Dia akan pingsan dalam waktu sehari dan dalam 3 hari. Saya khawatir dia akan meninggal. Paman, saya teringat sesuatu. Ada apa? Aku mungkin tahu siapa yang bisa menyelamatkan kakek. Siapa? Beri aku 2 jam, aku akan mencari orang ini. Bisa diandalkan? Bisa diandalkan atau tidak, lihat saja nanti. Cepatlah pergi. Bantu aku mencari seseorang, harus cepat. Mie Anda sudah datang, silakan dinikmati. Tuan Ye, akhirnya aku menemukanmu. Mencariku? Ada urusan apa denganku? Mau makan mie? Mengenai masalah yang terjadi sebelumnya, aku minta maaf kepadamu. Maaf ya. Jangan. Permintaan maaf dari Nona besar. Keluargaku ini terlalu berlebihan untukku. Apa yang kamu katakan kemarin benar-benar terjadi. Kakekku hari ini tiba-tiba jatuh sakit di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Oh ya? Apa urusannya denganku? Tentu saja ada hubungannya denganmu. Kemarin kamu bilang bahwa kamu bisa menyembuhkan penyakit ini. Benar sekali, aku memang bisa menyembuhkannya. Tetapi dengan sikapmu ini, aku sungguh tidak bisa melakukannya. Tuan Ye,
Tenang saja, selama kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan memberimu 10 miliar rupiah. Cukup untuk biaya hidupmu seumur hidup. Nona Gu, apakah kamu terlalu meninggikan 10 miliar rupiah milikmu itu? Kau pemerkosa, nona kami berbicara denganmu adalah suatu kehormatan. Bagaimana kamu berbicara dengan Tuan Ye? Tuan Ye, aku sudah menyelidikimu. Kamu dipenjara selama 3 tahun, dan kini baru saja keluar dari penjara, lalu dicampakkan oleh mantan istrimu, Qin Ruoxue. 10 miliar rupiah ini mungkin bisa membuatmu berdiri tegak di keluarga Qin. Lumayan juga, kamu menyelidikiku dengan sangat rinci dalam waktu sesingkat ini. Kamu memang punya sedikit kemampuan. Tetapi kemarin kamu tidak percaya padaku. Kenapa tiba-tiba datang hari ini? Tuan Ye, keluarga Gu kami adalah konglomerat bernilai triliunan, anak perusahaan terbesar di bawah grup Tianxun. Selama kamu bersedia menyelamatkan kakekku, apapun yang kamu inginkan aku bisa memberikannya padamu. Grup Tianxun. Ye Bufan, dengarkan perintahku. Kartu hitam ini adalah kunci dari gudang hartaku. Semua aset senilai triliunan rupiah dan grup Tianxun menjadi milikmu. Ternyata kau adalah bawahan saya. Tidak salah, saya suka kepribadianmu yang terbuka dan jujur ini. Begini ya, penyakit kakekmu, saya bisa menyembuhkannya dengan mudah. Tapi ketulusanmu masih kurang sedikit. Ketulusan? Apa yang kamu inginkan? Katakan saja terus terang. Apa yang saya inginkan? Apa yang saya inginkan, saya belum memikirkannya. Setelah saya tahu apa yang saya mau, baru saya beritahu kamu, ya? Baik, selamatkan kakekku dulu. Selama kamu bisa menyembuhkannya, apapun yang kamu inginkan, akan saya berikan. Kamu sudah bilang begitu ya, tidak boleh menarik kata-katamu. Selama saya mampu melakukannya, saya berjanji padamu. Saya akan menepati janji. Oke, ayo tunjukkan jalannya. Makanlah. Ini sudah jam berapa? Bukankah Yifei bilang dia mengundang orang hebat untuk mengobati kakekmu? Kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Siapa orang hebat yang dikenal Gu Yifei? Menurutku, kali ini kakek sepertinya dalam bahaya. Tuan Ye, silakan masuk. Yifei, akhirnya kamu kembali. Bukankah kamu pergi? Mencari dokter terkenal untuk mengobati kakekmu? Di mana dia? Ini adalah dokter terkenal yang ingin saya undang. Apa? Hanya seorang pemuda ingusan seperti ini? Kamu bercanda? Ya, dia bisa menyembuhkan penyakit kakek? Ini omong kosong kan? Kenapa kalau masih muda? Menurutku kalian terlalu meremehkan orang ya. Penyakit Tuan Gu, hanya aku yang bisa. Sungguh bodoh dirimu, berani berbicara sesumbar, dan bilang kami meremehkan orang. Yifei, apa yang kamu bawa ini? Kamu ini siapa? Paman, saya dan kakek bertemu dengannya kemarin. Dia langsung tahu kalau kakek sakit parah, dan meramalkan kakek akan jatuh sakit dalam sehari. Hari ini ramalannya terbukti. Bukankah dia ini dokter dewa? Apa buktinya? Itu hanya kebetulan belaka. Lihatlah penampilannya. Apakah dia terlihat seperti seorang dokter? Ah, kelihatannya bodoh. Paling-paling cuma penipu yang mencari makan. Menurutmu kamu ini siapa? Terus saja mengoceh. Tidak ada habisnya. Kurasa kamu butuh dihajar. Aku rasa kamu pantas dihajar. Sudahlah. Kau bilang kau dokter terkenal yang bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Aku tanya padamu, sudah berapa tahun pengalamanmu di industri ini? Dan berapa banyak kasus sukses yang kau miliki? Pengalaman industri tidak ada. Adapun kasus sukses juga tidak ada. Tidak ada? Jujur saja pada kalian semua, hari ini adalah yang pertama kalinya saya mengobati seseorang. Tuan Tua Gu adalah pasien pertama saya. Kau membuatku tertawa. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Tuan Ye, kau terus mengatakan bisa menyembuhkan penyakit kakekku, tapi sekarang kau malah bilang, ini pertama kalinya kau mengobati orang. Apa kau tidak keterlaluan? Sungguh berita yang aneh. Seorang pemula yang belum pernah mengobati siapapun, ternyata bisa mengatakan, bisa menyembuhkan penyakit aneh yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh dokter internasional. Gu Yifei, kau benar-benar menemukan orang yang luar biasa. Benar-benar tidak masuk akal. Memangnya kenapa kalau saya tidak punya pengalaman? Memangnya kenapa kalau Tuan Tua Gu adalah pasien pertama saya menjamin Tuan Tua Gu akan segera sembuh setelah diobati. Ye Bufan, dengarkan apa yang kau katakan. Seharusnya aku tidak percaya padamu dan bersusah payah mengundangmu kemari. Ye Bufan, kau bernama Ye Bufan? Ya,
Kau adalah menantu keluarga Qin yang terkenal tidak berguna itu, Ye Bufan, si pemerkosa. Apa pemerkosa? Ya, benar, itu dia. Aku bahkan pernah melihat fotonya. Dia di kota Dongnan kita, sangat terkenal. Semua orang tahu. Ini benar-benar konyol. Yifei, kamu panggil pemerkosa dan seorang dokter yang belum pernah merawat siapapun sebelumnya untuk merawat kakekmu. Kamu telah mencoreng nama baik keluarga Gu. Paman, Kalian sekeluarga ini sungguh menarik. Kakek sudah tidak sadarkan diri. Sekarang kalian punya waktu untuk menyelidiki aku. Diam kau. Meskipun kakekku dalam keadaan tidak sadarkan diri, bukan giliranmu si pelaku kejahatan seksual yang menolongnya. Bagaimana kalau aku bilang aku ini tabib suci masa kini, murid tunggal Sun Baichao, pemilik toko Baichao Dian. Kau bohong. Tadi kau bilang sendiri, ini pertama kalinya kau mengobati seseorang. Sekarang kau bilang kau murid langsung Sun Baichao. Sungguh menggelikan. Aku adalah muridnya. Adakah hubungan yang pasti dengan fakta bahwa ini pertama kalinya aku mengobati orang? Cukup. Kau benar-benar sombong. Seorang pelaku kejahatan seksual, berani-beraninya mengaku murid tabib suci. Keluar dari sini. Wu Yifei, cepat usir tabib dewa yang kamu panggil itu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. apa lagi yang ingin kamu lakukan? Aku sudah berbuat sebaik mungkin padamu. Cepat keluar sekarang. Gu Yifei, karena aku sudah berjanji akan menyelamatkan kakekmu, aku pasti akan melakukannya. Kakekmu sudah sekarat, biarkan aku mencobanya saja. Siapa tahu berhasil, omong kosong. Apa kau menjadikan kakekku kelinci percobaan? Kau bilang mau mencoba? Kakekku adalah orang yang sangat terhormat. Apa boleh dicoba-coba oleh penipu sepertimu? Gu Yifei, apakah kamu mempercayaiku? Awalnya aku mempercayaimu, tetapi kamu bilang kamu belum pernah merawat siapapun. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Anak muda, pintu ada di sana. Sekarang juga kau harus keluar. Jangan sampai aku marah. Kalau tidak, aku akan meminta orang mengusirmu dengan paksa. Tidak mengerti prinsip seperti mengobati kuda yang hampir mati. Padahal kalian bilang keluarga terhormat. Cukup. Cepat pergi. Urusan keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kukira kau punya nyali yang besar. Sini. Usir segera anak ini. Tunggu, aku akan pergi sendiri. Hei. Ye Bufan, apa yang kamu lakukan? Cepat tangkap dia kembali. Buka pintunya. Minggir. Anak ini berani-beraninya masuk ke kamar ayah. Gu Yifei, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu ini seperti mengundang musuh masuk. Kalau dia berani mencelakai kakek, apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Cepat cari kuncinya, buka pintunya. Kakek yang paling penting. Aku akan ambil kuncinya. Ye Bufan, Ye Bufan, cepat keluar. Ye Bufan, jangan bertindak sembarangan. Apa kamu masih mau masuk lagi? Ingatlah kehidupanmu di penjara. Aduh tuan tuagu. Lihatlah cucu-cucu durhaka ini. Mereka seolah tidak mau aku menyelamatkanmu ya. Jangan ribut lagi. Minggir. Hentikan. Hei, jangan gerak. Tinggal 1 jarum lagi. Kau memang Ye Bufan. Beraninya kau. Sudah selesai, aku menepati janjiku dan menolongnya. Hei, aku sudah membantumu menyelamatkan kakekmu. Kau masih memukulku? Kau pantas dipukul. Apa yang kau lakukan ini? Dasar anak muda. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Ayo, masukkan dia ke ruangan gelap dan beri dia pelajaran yang bagus sih. Tunggu sebentar. Lihat kakek. Di mana aku? Kakek, Anda sudah sadar. Sekarang Anda tahu betapa tidak pantasnya tamparan itu, kan? Ayah, bagaimana perasaan Anda? Bantu aku berdiri. Siapa yang menyelamatkanku? Dia. Ternyata benar kamu, anak muda. Sepertinya kamu memang punya keahlian. Tuan Tuagu, Anda tidak tahu untuk menyelamatkan Anda. Saya sudah mengalami banyak kesulitan. Metode apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan ayahku? Apa kamu akan mengerti kalau aku jelaskan? Tidak mungkin. Begitu banyak dokter dan pakar ternama sudah menyerah. Kamu yang seperti ini langsung bisa menyembuhkan penyakit pada kunjungan pertama.
Anak muda, konspirasi apa yang kamu gunakan? Sudah. Lihat saja hasilnya, tidak perlu menanyakan prosesnya. Yifei, anak muda ini menyelamatkanku. Kamu harus memberinya hadiah yang pantas. Tenang saja, aku pasti akan berterima kasih padanya. Ayah, istirahatlah dulu sebentar ya. Dokter Ye, secangkir teh ini adalah permohonan maaf dari saya. Saya meminta maaf kepada Anda. Keluarga Gu telah menghina saya habis-habisan. Anda juga menampar saya. Hanya dengan secangkir teh Anda pikir masalah selesai. Jadi, Dokter Ye mau bagaimana? Gu Yifei, bukankah sebelumnya Anda sudah berjanji kepada saya bahwa jika saya membantu menyembuhkan kakek Anda akan memenuhi permintaan apapun? Apa Anda masih mengakui janji itu? Tentu saja. Kami keluarga Gu akan menepati janji kami. Tapi dengan syarat, harus dalam batas kemampuan saya. Itu pasti dalam batas kemampuan Anda. Dokter Ye, silakan katakan. Anda juga tahu, saya baru saja diceraikan oleh mantan istri. Saat ini saya hanya butuh seorang istri. Dokter Ye, saya tidak mengerti maksud Anda. Tidak mengerti ya? Saya ingin Anda menjadi istri saya. Dokter Ye, lelucon Anda ini terlalu berlebihan, ya? Baru saja Anda bilang keluarga Gu akan menepati janji. Belum ada 1 menit, sudah mau menarik janji Anda? Kalau begitu, saya tanya Anda, apakah Anda serius? Ya, saya serius. Saya sudah memikirkannya cukup lama. Anda adalah tipe wanita yang saya sukai. Baik, saya setuju. Kamu sudah setuju? Jangan sampai kamu menarik kata-katamu itu ya. Itu berarti seumur hidup. Selama kamu berani mengucapkan seumur hidup, aku juga berani mengatakan seumur hidup itu. Baik, sungguh melegakan rasanya. Baik. Besok keluarga Gu, kita akan mengadakan jamuan keluarga besar. Untuk merayakan pemulihan kakekku, ikut denganku, aku akan mengumumkan ini di depan mereka semua. Baik, kalau begitu, demi seumur hidup kita yang tiba-tiba ini bersulang. Ayah, mereka semua sudah datang. Dokter Ye, hari ini saya mengundang kamu untuk menghadiri jamuan keluarga-keluarga Gu kami. Jika bukan karena kamu, saya khawatir sekarang saya sudah dipanggil Sang Pencipta. Kita sudah seperti keluarga, Tuan Tuagu tidak perlu sungkan. Keluarga apa? Siapa yang keluarga denganmu? Kamu hanya seorang dokter yang kebetulan menyelamatkan kakekku. Ini adalah keluarga Gu dari grup Tianxun. Saya sudah jadi menantu keluarga Gu. Masa masih bukan keluarga? Menantu keluarga Gu. Bagaimana bisa? Maksudmu? Begini. Hari ini selagi semua orang ada di sini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting kepada kalian semua. Saya dan Bu Fan sekarang berada dalam hubungan pacaran, sekaligus dia adalah tunangan saya. Apa katamu? Yifei, kapan dia menjadi tunanganmu? Kakek, baru kemarin saat penyakit kakek disembuhkan oleh Bu Fan. Gu Yifei, kamu keterlaluan sekali. Keluarga Gu punya peraturan, pernikahan anak-anak keluarga Gu harus dilaporkan. Apakah kamu sudah melaporkannya? Bukankah sekarang kami sedang melaporkannya? Yifei, kamu terlalu terburu-buru. Kamu sungguh menggelikan. Apakah kalian semua tahu siapa Ye Bu Fan ini? Dia ini adalah menantu yang tak berguna dari keluarga Qin. Sudah 3 tahun lalu, dia dipenjara karena pemerkosaan, dan baru saja sekarang ia keluar dari penjara. Gu Yifei, kamu memilih seorang pelaku pemerkosaan yang seperti ini untuk menjadi tunanganmu. Apa niatmu? Bagaimana keluarga Gu kita ini masih bisa berdiri tegak di kota Dongnan? Kamu terus-terusan menyebutku pemerkosa? Apakah kamu melihat atau mendengarnya sendiri? Tidak mungkin Ye Bu Fan memerkosa orang lain. Tidaklah akan butuh waktu lama lagi. Saya akan mengungkapkan kebenaran kepada publik.
Menarik sekali. Kamu mendekam di penjara selama 3 tahun, sekarang kamu bilang kamu bukan pelaku pemerkosaan. Apakah kamu sedang membual? Cukup. Aku tidak peduli dia siapa. Sikapku sudah sangat jelas. Aku mohon kakek dan semua kerabat di keluarga Gu mendukungku. Gu Yifei, apa kau tidak berpikir ini terlalu mudah? Keluarga Gu kita adalah kelompok usaha triliunan, anak perusahaan terbesar di bawah grup Tiansun, memiliki status sosial yang sangat tinggi. Aku tahu, Dr. Ye berutang budi pada keluarga Gu. Bagaimanapun juga dia memiliki riwayat kasus kekerasan. Kau ingin menikah dengannya? Jika ini tersebar di mana wajah keluarga Gu, jika ini memengaruhi nilai pasar grup Tiansun, dan grup Tiansun menyalahkan kita, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Jangan khawatir, aku jamin kantor pusat grup Tiansun tidak akan keberatan sama sekali. Jaminan apaan itu? Apa yang bisa kau jamin? Apa kau tahu seberapa besar grup Tiansun itu? Kau baru keluar dari penjara beberapa hari. Beraninya kau berbicara begitu percaya diri? Aku tidak hanya bisa menjamin kantor pusat grup Tiansun tidak keberatan. Tetapi jika aku menikah dengan Gu Yifei, kantor pusat bahkan akan memberikan dukungan besar. Tidak hanya itu, aku juga akan memberikan kepada kalian proyek paling penting milik mereka untuk dikerjakan oleh keluarga Gu. Kau terlalu berlebihan membualnya. Bocah, dia baru saja bilang kalian semua dengar, kan? Menurut maksudmu, grup Tiansun ini adalah milik keluargamu? Benar. Grup Tiansun memang milikku. Kau benar-benar berani bicara. Aku rasa kau bukan dokter. Kau hanya orang gila yang otaknya tidak waras. Ye Bufan, jangan katakan itu. Sebelumnya, aku cukup mengagumi kemampuan medismu, tapi sekarang, itu hanya keberuntunganmu saja. Aku sarankan kau, sebaiknya ubah kebiasaan burukmu yang tidak bisa menjaga mulutmu itu. Apa kau terlalu lama di penjara sampai jadi bodoh? Bagaimana kau tahu? Apa yang kukatakan ini tidak benar? Kau tahu apa yang baru saja kau katakan? Kau bilang grup Tiansun adalah milikmu, lalu kau mencoba membuktikan dirimu. Kata-kata mana yang sebenarnya jujur darimu? Setiap kata adalah kebenaran. Cukup Ye Bufan, keluarga Gu kami bukan tempat bagimu untuk pamer. Kau terlihat seperti itu. Tidak terlalu sembrono dari luar. Kenapa bicaramu sangat tidak masuk akal? Aku tidak menyetujui pernikahanmu dengan Yifei. Baik dari latar belakang maupun pengalaman, kalian berdua sangat berbeda. Kakek, aku sudah berjanji pada Bufan, aku hanya akan menikah dengannya. Konyol. Akulah yang membuat keputusan di keluarga ini. Kalau aku bilang tidak, maka tidak. Seorang menantu yang pernah bercerai dan juga seorang pelaku kekerasan ingin masuk ke keluarga Gu kami. Apa keluarga Gu kami tidak akan jadi bahan tertawaan besar? Besok, grup Tiansun akan mengadakan jamuan makan malam tender senilai 100 miliar di hotel besar Dongnan. Jika aku mampu membuat keluarga Gu kalian memenangkan tender itu, apakah aku akan memenuhi syarat untuk menikahi Gu Yifei? Sungguh lelucon, meskipun keluarga Gu adalah anak perusahaan grup Tiansun, saya sudah mencari tahu secara internal proyek tender kali ini sudah ditetapkan untuk keluarga Chow. Kita tidak mungkin memenangkan tender itu. Itulah sebabnya saya berkata, bagaimana jika saya bisa membuat keluarga Gu memenangkan tender itu? Saya sudah bilang, tidak ada kemungkinan sama sekali. Kita adalah orang nomor 2 di grup Tiansun. Presiden Du Zicheng sendiri yang memberitahu saya. Anda tidak perlu khawatir soal itu. Yang ingin saya pastikan adalah, jika saya berhasil melakukannya, apakah saya berhak menikahi Gu Yifei? Tentu saja, selama Anda bisa membuat kita mendapatkan proyek 100 miliar ini dan menjadikan keluarga Gu sebagai keluarga terbesar pertama di Tenggara, Anda secara alami benar pantas mendapatkan cucu perempuan saya. Bagus. Kalau begitu kita lihat saja besok. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanyalah orang tidak berguna. Kemampuan apa yang dia punya? Besok lihat saja, bukankah sudah tahu? Baiklah, besok saya lihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri. Coba kamu lihat baik-baik dokumen ini. Ini adalah dokumen tender. Grup Tiansun besok, jangan sampai ada kesalahan besar. Apa yang perlu dilihat dari ini? Ini sudah diatur. Untuk keluarga Chow, besok hanya formalitas saja. Masalah ini sangat penting. Ini proyek 200 triliun rupiah. Dengan ini, kita akan menjadi keluarga nomor 1 di wilayah Tenggara. Meskipun sudah diatur, formalitas ini tetap harus dijalankan. Ya, aku tahu. Nanti akan aku lihat.
Bapak memanggil saya? Anda adalah Du Zicheng, Presiden Grup Tiansun? Ya, saya. Panggil saja saya Xiao Du. Saya dengar tender triliunan rupiah besok sudah diputuskan akan diberikan kepada keluarga Chow. Benarkah? Benar, saya baru saja mau melaporkannya kepada Anda. Ubah. Biarkan keluarga Gu yang laksanakan. Ah, kenapa? Dewan Direksi sudah mendiskusikan dan menyetujuinya. Mulai hari ini, saya telah mengambil alih kendali penuh atas Grup Tiansun. Sekarang di grup saya yang berkuasa. Dewan Direksi tidak akan keberatan. Baik, saya akan ikuti perintah Anda. Saya akan segera mengurusnya. Besok biarkan keluarga Gu memenangkan tender. Omong-omong, saya juga akan hadir di pesta besok malam. Identitas saya, jangan sampai identitas saya terbongkar. Mengerti? Dalam acara seperti hari ini, semua bangsawan terkemuka Tenggara hadir. Bahkan, Presiden Grup Tiansun, Du Zicheng, juga hadir. Nanti kamu ikuti aku terus, jangan bicara sembarangan. Sepertinya apa yang aku katakan kemarin, tentang bisa memenangkan tender untuk keluargamu, kamu sama sekali tidak percaya. Dengar kata-katamu itu, bagaimana aku bisa percaya? Baiklah, aku akan memberimu kejutan nanti. Bukankah ini sampah, Ye? Nak, aku beritahu kamu, aku tidak punya waktu untuk membereskanmu hari ini. Aku memberimu 1 hari lagi untuk hidup. Jangka waktu 3 hari yang kuberikan padamu, hanya tersisa 2 hari. Apa yang kau katakan, dasar sampah? Lihatlah siapa dirimu ini. Siapa kedua orang ini? Dia adalah mantan istriku, Qin Ruoxue. Dan yang ini adalah tuan muda Chow Xiaoliang dari keluarga Chow. Aku pernah mendengarnya. Mereka adalah tokoh terkenal di kota Dongnan. Tidak mungkin Ye Bufan, ini jangan-jangan adalah wanita barumu, ya? Kalau tebakanku tidak salah, seharusnya dia kau bawa dari tempat hiburan malam, kan? Nona Qin, keluarga Qin juga keluarga yang terhormat, sebaiknya jangan mengucapkan hal seperti itu. Apa yang saya katakan salah, mengingat citra Ye Bufan yang menyedihkan sekarang. Selain mencari wanita dari klub malam, dari mana lagi dia bisa mendapatkannya? Anda benar-benar salah. Dia adalah nona muda keluarga Gu Guifei. Tidak hanya lebih kaya dari Anda, dia juga lebih cantik dari Anda. Selain itu, dia sekarang adalah tunangan saya. Omong kosong apa yang Anda katakan? Nona muda keluarga Gu mau melirik Anda? Benar-benar hanya impian belaka. Nah, Anda benar-benar aneh. Datang ke sini? Kenapa? Anda juga ingin menghadiri jamuan tender Grup Tiansun? Apa haknya untuk menghadiri acara bergengsi seperti ini? Jangan lupa, dia hanyalah seorang pelaku kejahatan. Sudah saya katakan, nona muda Gu adalah tunangan saya. Dengan statusnya, datang ke jamuan seperti ini, bukankah itu normal? Baik. Saya akan lihat saja nanti bagaimana Anda masuk. Sudahlah, jangan buang waktu bicara dengan sampah seperti ini. Nah, saya beritahu Anda, hari ini di tahun depan adalah hari kematian Anda. Ayo pergi. Bagaimana katak dalam tempurung bisa mengetahui dunia di luar sumur? Direktur Chow, lelang ini sudah diatur pemenangnya. Ah, jangan sungkan begitu. Kalian berdua kenapa baru datang sekarang? Perjamuan makan malam ini akan segera dimulai. Tidak perlu terburu-buru, Ayah. Direktur Du saja belum datang. Saya beritahu kalian ya, pada perjamuan makan malam yang diadakan hari ini, keluarga Chow adalah tokoh yang paling utama. Lalu, barang yang saya suruh kamu siapkan, sudah kamu siapkan semua atau belum? Tenang saja, Ayah. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Tuan Tuagu, kenapa Anda datang juga? Direktur Chow, ini adalah perjamuan lelang Grup Tiansun. Tentu saja keluarga Gu harus datang. Kalau begitu saya doakan semoga Tuan Tuagu bisa memenangkan lelang. Direktur Chow, Anda bercanda. Saya sudah tahu semuanya. Pemenang lelang sudah diatur, itu kalian. Sepertinya mulai sekarang keluarga Chow kalian akan menekan keluarga Gu kami. Tuan Tuagu jangan terlalu sungkan. Semua orang masih punya kesempatan. Semua orang masih punya kesempatan ya. Semoga saja memang begitu. Oh ya, Tuan Tuagu. Tadi di depan pintu, saya bertemu dengan sepasang calon pengantin. Dia mengaku sebagai menantu keluarga Gu kalian dan akan menikahi putri sulung keluarga Gu kalian. Apakah ini benar? Yang kamu maksud Ye Bufan,
Tidak disangka hal ini benar-benar terjadi ya. Jika kabar ini tersebar, itu akan menjadi berita utama di kota Dongnan. Keluarga Gu, kami tidak pernah mengakui Ye Bufan. Apa haknya menikahi salah satu anggota keluarga Gu kami? Aku kira sudah diumumkan secara resmi. Aku sudah siap memberikan hadiah ucapan selamat. Si sampah ini benar-benar masuk. Kalian semua di sini. Ye Bufan, apa yang kamu bicarakan di luar sana? Jika kamu berani mencoreng nama, baik. Keluarga Gu kami lagi, awas kelumputkan kamu. Apa yang ku coreng? Aku hanya memberitahu mereka bahwa dia adalah tunanganku. Diam. Kalimatmu ini adalah penghinaan terhadap keluarga Gu kami. Dengar itu Ye Bufan, di mata keluarga lain, kamu hanyalah sampah belaka. Apa kamu tidak sadar diri? Pantas saja anak ini kemarin begitu sombong. Ternyata di belakang itu ada nona besar keluarga Gu yang mendukungnya. Tapi, bukankah ini salah perhitungan? Keluarga Cao kami, mana bisa hanya oleh seorang nona besar keluarga Gu bisa ditahan? Ye Bufan, kamu benar-benar menjadi parasit sampai mati. Sekarang kamu ingin mencari wanita lain sebagai sandaran. Apa kamu tidak punya harga diri sebagai pria? Kamu bilang aku bergantung padanya. Kalau tidak, memangnya kenapa? Kami, keluarga Gu, tidak pernah menyetujui pernikahan kalian. Ye Bufan, kesempatanmu untuk mendapatkan jatah keluarga Gu itu, kau mungkin tidak akan bisa. Belum tentu. Kemarin Tuan Tua Gu sudah berjanji padaku. Asalkan aku hari ini bisa membuat keluarga Gu memenangkan tender, dia akan menyetujui pernikahanku dengannya. Ye Bufan, apa yang kau katakan? Kau ingin membantu keluarga Gu memenangkan tender? Apa kau gila? Kau pikir keluarga Cao sudah pasti aman? Anak muda, aku beritahu padamu, keluarga Cao kami sudah pasti aman. Upacara hari ini hanyalah sekadar formalitas belaka. Setelah hari ini, keluarga Cao kami akan mendapatkan proyek ratusan miliar. Saat itu, kami akan menjadi keluarga nomor 1 di seluruh Tenggara. Kau tahu itu? Sampah ini, tahu apa dia? Atas dasar apa kau yakin keluarga Cao pasti akan memenangkan tender? Kau ini benar-benar bodoh sekali. Kalau begitu begini saja, kita bertaruh. Jika keluarga Cao kami tidak mendapatkan proyek itu, aku akan berlutut dan membungkuk padamu 3.000 kali. Baiklah, kalau begitu aku juga bertaruh denganmu. Jika kalian bisa memenangkan tender, aku akan berlutut padamu 8.000 kali. Bagus, bagus, bagus. Semua orang sudah dengar ya. Anak muda ini sendiri yang mengatakannya. Kalian jadilah saksiku, nanti kau tidak bisa mengelak lagi. Ingat apa yang kau katakan. Ye Bufan, apa kamu tidak sebaiknya diam? Kamu telah menyembuhkan penyakitku. Aku masih memiliki sedikit kesan baik padamu. Jangan sampai kesan baik ini sedikit demi sedikit terkikis olehmu. Tuan Tua Gu, apa yang kamu katakan? Dia menyembuhkan penyakitmu? Aku mengenalnya sudah lama, dan dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa dia juga bisa mengobati pasien? Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Bufan, tolong kurangi bicaramu. Jangan sampai semua orang meremehkanmu. Kenapa aku harus membuat mereka menghargaiku? Apa kamu tahu siapa orang-orang ini? Kamu tidak bisa membuat masalah dengan siapapun di antara mereka. Jangankan para pesuruh ini, bahkan Presiden Grup Tiansun Du Seicheng, Raja Dongnan Du Bingkun, Du harus tunduk dan patuh kepadaku. Apa katamu? Direktur Du dan Tuan Kun harus tunduk dan patuh kepadamu. Kamu datang ke sini untuk bermimpi ya? Kamu berani menghina Direktur Du dan Tuan Kun? Apa jangan-jangan kamu gila? Benar-benar tidak masuk akal. Pertama kamu bilang kamu adalah tabib suci masa kini, murid langsung pemimpin Aula Bai Cao. Lalu kamu bilang grup Wan Yi Tiansun adalah milikmu. Sekarang kamu bahkan mengatakan sesepuh Aula Naga, Raja Dongnan Du Bingkun, tunduk dan patuh kepadamu. Apa kamu tahu orang yang bisa membuat Tuan Kun tunduk dan patuh hanyalah pemimpin Aula Naga? Ketiga orang ini adalah tokoh yang sangat hebat. Setiap orang dapat menguasai suatu wilayah. Apa jangan-jangan kamu adalah gabungan dari ketiganya? Benar. Betul. Saya adalah gabungan dari mereka bertiga. Ini membuat saya tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kamu menulis novel saja. Bahkan novel pun tidak berani menulis seperti ini. Ye Bufan, tolong jangan terlalu berkhayal lagi. Apakah saya berkhayal atau tidak? Kalian akan segera tahu sebentar lagi. Kakek, sampah ini masuk menggunakan surat undangan dari keluarga kita. Jika sebentar lagi Direktur Du tiba dan dia masih bersikap gila seperti ini, Direktur Du pasti akan menghukum kita. Lebih baik kita usir saja dia sekarang. Benar. Ye Bufan, bagaimana kalau kamu pergi sendiri sekarang? Jangan sampai mempermalukan dirimu sendiri. Presiden Direktur Grup Tiansun Direktur Du telah tiba. Direktur Du, salam hormat untuk Anda. Ada keributan apa ini? Direktur Du, ada seekor lalat yang menyelinap masuk ke sini. Saya baru saja akan mengusirnya. Kamu bilang siapa yang lalat? Dia. Siapa yang kau sebut lalat? Ya, dia itu.
Dasar orang yang tidak sopan. Direktur Du, kenapa Anda memukul saya? Diam. Apa Direktur Du butuh alasan untuk memukulmu? Direktur Du, saya minta maaf, anak saya ini kurang ajar. Jika Anda merasa tidak suka, silakan hukum saja dia sesuka Anda. Benar-benar anjing pesek. Saat melihat sang majikan datang, langsung tahu bagaimana mengibas-ngibaskan ekornya. Ye Bufan, sepertinya kau sedang mencari masalah. Kalau saja Direktur Du tidak ada di sini, aku pasti sudah menghajarmu habis-habisan. Cukup. Saya datang ke sini untuk mengadakan tender, bukan untuk mendengarkan kalian ribut. Ya. Bagaimana kalau sebelum acara tender dimulai, saya usir dulu lalat yang satu ini, agar tidak mengotori mata Anda, Direktur Du. Kau tahu siapa dia? Saya tahu, dia adalah Ye Bufan, menantu tidak berguna dari keluarga Qin. 3 tahun lalu dia dipenjara, selama 3 tahun karena kejahatan pemerkosaan. Dan baru saja bebas. Dia bahkan membawa undangan dari keluarga Gu dan menyusup ke pesta malam bergengsi kita ini. Dia memang tidak berguna, kan? Dia benar-benar sampah dari sampah. Bukan. Direktur Du, apakah saya salah bicara? Dia itu benar-benar sampah dari sampah. Kenapa Anda memukul saya? Terlalu banyak bicara. Direktur Du, apakah saya melakukan kesalahan yang menyinggung Anda? Mohon jelaskan hal ini kepada saya. Apalagi yang perlu dijelaskan? Bukankah tadi Anda yang bilang, Direktur Du, memukul orang itu tidak butuh alasan? Diam kamu. Kamu yang diam. Apakah rapat tender ini masih akan diadakan atau tidak? Diadakan. Tentu saja harus diadakan. Direktur Du, upacara tender dimulai sekarang. Saya akan mengurus prosedurnya. Tidak perlu. Saya bisa langsung mengumumkan hasilnya. Baiklah. Direktur Du, Anda sibuk sekali. Anda umumkan saja langsung hasilnya. Benar, langsung umumkan saja hasilnya. Proyek 100 miliar Grup Tiansun setelah melalui proses seleksi yang berlapis-lapis dan mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Direksi Grup Tiansun. Sekarang saya akan mengumumkan hasilnya. Perusahaan yang memenangkan tender ini adalah keluarga Gu dari Tenggara. Pemenang tendernya adalah keluarga Gu Dongnan. Apa? Keluarga Gu, Direktur Du, apa Anda tidak salah? Bagaimana mungkin keluarga Gu yang menang tender? Seharusnya keluarga Chow. Apa saya kurang jelas? Atau telinga Anda yang tuli? Saya akan ulangi sekali lagi. Perusahaan pemenang tender adalah keluarga Gu. Sudah dengar jelas? Bukan Direktur Du? Bukankah kemarin kita sudah sepakat bahwa keluarga Chow sudah ditetapkan? Lalu mengapa diberikan kepada keluarga Gu? Betul. Direktur Du, Anda sendiri yang mengatakan langsung kepada saya kemarin. Setelah melalui diskusi berlapis dari Dewan Direksi, bahwa pemenangnya adalah keluarga Chow. Siapa yang bilang sudah ditetapkan? Tuan Tua Gu, proyek ini akan dikerjakan oleh keluarga Gu Anda. Ada masalah? Benar-benar tidak ada masalah. Direktur Du, jangan khawatir sama sekali. Keluarga Gu kami pasti akan mengurus ini dengan baik. Bagus. Besok, kirim seseorang ke perusahaan saya untuk tanda tangani kontrak. Baik-baik. Tunggu, Direktur Du, apakah ada yang salah dari keluarga Chow kami? Sehingga kami gagal, tolong jelaskan alasannya kepada kami. Proyek senilai 200 triliun rupiah ini, kami tidak boleh kehilangannya. Cari tahu sendiri alasannya. Sudah, saya pergi dulu. Direktur Du. Selamat jalan, Direktur Du. Bagaimana? Kepalamu pusing ya? Ye Bufan, hanya karena kamu, kami membuat Direktur Du marah dan membuatnya mengubah objek tender sehingga kami kehilangan kesempatan menjadi perusahaan nomor 1 di kota Dongnan. Apakah keluarga Chow pantas? Ye Bufan, kita punya urusan yang bertambah lagi. Kali ini adalah permusuhan yang tak terlupakan. Aku jamin kamu tidak akan hidup sampai malam ini. Jika kamu bisa bertahan hidup sampai malam ini, aku akan menulis nama Chow terbalik. Kalau begitu kamu harus segera berlatih. Kamu harus mulai menulis besok. Aku khawatir kamu tidak terbiasa. Benar-benar tidak tahu diri. Ye Bufan, meskipun keluarga Chow kehilangan proyek 100 miliar, mereka tetap merupakan keluarga terhormat di Dongnan. Sedangkan kamu, apa yang kamu punya? Hal yang aku miliki, bahkan dalam mimpimu pun kamu tidak akan bisa membayangkannya. Sudahlah, jangan buang waktu dengannya. Ye Bufan, akan kulihat apakah kamu masih bisa tertawa melewati malam ini. Aku sudah mengalahkanmu. Bahkan Yesus pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku bilang, baik, aku akan menunggu malam ini. Jalan. Keluarga Gu kita benar-benar memenangkan tender itu. Jangan-jangan, ini benar-benar perbuatanmu? Tentu saja. Aku menepati perkataanku. Omong kosong apa yang kau lakukan, ini jelas hanyalah kebetulan murni, kau cuma beruntung. Kebetulan murni lagi, aku bilang, kenapa ada begitu banyak kebetulan? Semuanya terjadi padaku? Memang benar begitu, hanya denganmu. Bisakah membuat grup Tiansun mengubah objek yang sudah ditetapkan? Hasilnya, bukankah mereka mengubahnya? Itu hanya karena keluarga Chow entah sejak kapan membuat Direktur Du tersinggung. Kau hanya kebetulan saja. Kebetulan? Hanya karena sebuah kebetulan?
memberikan keluargaku kalian ini proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Kau masih bilang itu kebetulan? Kebetulan tetap kebetulan. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tidak akan percaya kau bisa membuat grup Tiansun mengubah objek yang sudah ditetapkan itu. Sudahlah. Aku tidak mau berdebat dengan orang yang berpikiran sempit ini. Janji yang sebelumnya kau berikan padaku. Jika aku membantu keluargaku kalian mendapatkan kontrak, aku boleh menikahi Yifei. Kapan kita akan mendaftar pernikahan? Jangan harap kau hanyalah sampah yang melakukan penyerangan seksual, ingin menikahi orang dari keluargaku kami, kau bahkan tidak boleh memikirkannya. Kau? Awalnya, kalian yang menjanjikannya padaku, sekarang kalian tidak mengakuinya, begitu? Tuan Tuagu, katakan sesuatu. Aku memang pernah berjanji, selama kau bisa membantu keluargaku memenangkan tender, kami keluarga, Gu akan setuju menikahkan Yifei denganmu. Sekarang keluarga Gu memang sudah memenangkan tender, tapi bagaimana engkau bisa membuktikan bahwa kaulah yang membantunya? Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Siapapun itu, tidak mungkin kau. Tidak, sesuatu yang sudah dijanjikan, kenapa harus ditarik kembali? Keluarga Gu kita jelas sudah memenangkan tender, kenapa masih mempersulit dia? Gu Yifei, bisakah kau sedikit menjaga martabatmu? Kau sangat ingin menikah dengan seorang pelaku pelecehan seksual? Keluarga Gu kita baru saja mendapatkan kontrak besar. Kau sekarang akan menikah dengan pelaku pelecehan seksual? Menurutmu apakah itu pantas? Lagi pula, tidakkah kau dengar apa yang Tuan Muda Chow katakan tadi? Anak ini tidak akan hidup melewati malam ini. Apa kau mau menikah dengan hantu? Cukup. Mengingkari janji tetap saja mengingkari janji. Kenapa harus banyak alasan? Besok kalian harus pergi ke grup Tiansheng untuk menandatangani kontrak. Aku ingin bertanya siapa yang akan kalian utus ke sana. Apa urusannya denganmu? Tentu saja aku dan ayahku yang akan pergi. Bagus sekali, aku ingin melihat dengan kemampuan apa kalian bisa menandatangani kontrak itu besok. Gu Yifei, kita pergi. Gu Yifei, kalau kau berani pergi bersama si sampah ini, coba saja. Ayo. Gu Yifei, jangan pernah kembali ke sini. Aku benar-benar tidak menyangka mereka semua mengingkari janji mereka. Oh ya, aku mau tanya, kau setuju menikah denganku? Apakah itu hanya karena sebuah janji? Kenapa kau bertanya begitu? Jawab aku dulu. Dulu iya, tapi sekarang tidak. Sekarang, aku rela dan ingin menikah denganmu. Kalau begitu baiklah, aku sudah tahu. Besok aku akan mengakhiri sandiwara ini. Kau harus segera pergi bersamaku sekarang, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Loh, kenapa? Tuan Muda Chow bilang, dia akan mencabut nyawamu hari ini. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apapun padamu. Kau terlalu menghargainya, aku bahkan tidak menganggapnya penting. Dia, di hadapanku, hampir sama seperti telur yang beradu dengan batu. Jangan keras kepala sekarang. Tuan Muda Chow terkenal sangat kejam dan licik. Pengaruhnya di Tenggara sangat kuat. Dia bilang hari ini akan merenggut nyawamu. Itu berarti setidaknya 80% pasti. Dia punya 80% kepastian. Maka aku punya 100% kepastian. Dia tidak akan bisa menyentuhku. Bu Fan, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Percayalah padaku. Jika kamu percaya padaku, tetaplah bersama aku selalu. Aku jamin dia tidak akan bisa menyentuhmu. Mengapa kamu begitu keras kepala? Katakan saja, kamu percaya padaku atau tidak. Baiklah, aku percaya padamu. Kalau begitu, aku akan selalu bersamamu hari ini. Ayo. Ye Bufan telah berulang kali mempermalukanku. Hari ini, dia bahkan membuat keluarga Chow rugi, kehilangan proyek senilai triliunan rupiah. Sialan. Hari ini, aku umumkan ini. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberinya hadiah 20 miliar rupiah, ditambah 1 villa mewah. Mengerti kalian semua? Mengerti. Serang dia. Baik. Hatimu besar sekali ya. Makan di tempat seperti ini, orang-orang Tuan Muda Chow bisa datang kapan saja. Tidak apa-apa, kan ada aku di sini. Ayo makan. Wah, gadis cantik lumayan juga. Ya. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja berkenalan dong.
Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Chow yang menyuruh kalian datang kan? Berapa banyak uang yang telah dia berikan kepada kalian? Nak, karena kamu sudah tahu semuanya. Kalau begitu aku tidak perlu banyak bicara lagi. Cepat katakan, bagaimana cara yang kamu inginkan untuk mati? Namun, uang ini tidak mudah didapatkan. Anak ini sombong sekali ya. Kalau kami sebutkan nama kami berlima, sungguh kamu bisa takut sampai mati. Pernah dengar 5 harimau Dongnan? Jika kalian berani macam-macam, aku akan menelepon polisi. Jadi kalian mau datang satu persatu atau maju bersamaan? Kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan lagi ya. Majulah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Anak nakal, tunggu saja pembalasanku. Sialan kau, tunggu saja. Kau hebat sekali, keterampilan bela dirimu luar biasa. Hanya beberapa preman kecil, ini bukan apa-apa. Itu tidak perlu dibanggakan sama sekali. Pantas saja kau bisa setenang ini ya. Halo. Kau bagus, Ye Bufan. Kau cukup jago berkelahi ya. Tuan Muda Chow, kau mengirim beberapa orang tidak berguna untuk menyerangku. Apakah kau terlalu meremehkanku? Apa gunanya kau pandai berkelahi? Sini aku akan membiarkanmu mendengarkan suatu suara. Bufan, jangan pedulikan ayah. Ayah tidak akan rugi jika harus mati. Mereka akan membunuhmu. Ayah. Ayah. Ye Bufan, dengar tidak? Hai si Chow, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Aku tunggu kau di gudang Dongnan. Aku beri kau waktu 20 menit, terlambat 1 menit saja. Aku akan membakar habis semua rambut ayahmu. Halo, halo. Apa yang terjadi? Chow Xiaoliang menculik ayahku. Apa? Mereka benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencari jalan keluar. Tidak bisa. Ini terlalu berbahaya. Aku akan pergi sendiri. Hei kau. Dubing Kun, aku perintahkan kau mengumpulkan semua anggota Aula Naga. Segera pergi ke gudang Dongnan. Temukan lokasi ayahku. Cepat. Baik. Cepat bekukan semua aset keluarga Chow. Selain itu, suruh ayah Chow Xiaoliang datang ke gudang Dongnan besok pagi pukul 10. Baik. Aku beritahu kau, putraku adalah ketua Aula Naga. Dia tidak akan mengampunimu. Orang tua, kau dan putramu yang tidak berguna itu sama saja, hanya bisa bicara omong kosong, masih saja sok jadi ketua Aula Naga. Hah? Apa keluargamu punya riwayat gangguan mental turun-temurun? Aku tidak membohongimu, bahkan Dubing Kun dari Tenggara, Tuan Kun pun berlutut di depan anakku. Jika kau lepaskan aku sekarang juga, masih ada kesempatan untuk berbalik. Jika tidak, kau akan mengalami kehancuran total. Apa katamu? Mengatakan Tuan Kun berlutut di depan anaknya? Penyakit gilamu sudah parah? Hah? Kakek, jika kau sekuat itu, mengapa anakmu masih harus menjadi menantu keluarga Qin? Mengapa dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara sebagai pelaku pelecehan? Anakku ini sudah pasti dijebak. Aku beritahu kau, jika kau tidak melepaskan aku sekarang juga, konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Mengapa kau begitu sombong? Hah? Masih berani mengancamku hanya dengan mengandalkan dirimu atau anak tidak berguna itu? Hah? Aku beritahu kau, kakek, anakmu akan segera datang. Lihat saja bagaimana aku akan membereskannya. Karena ada kau, dia pasti akan mati hari ini. Mengerti? Kalian para brengsek tidak akan mendapat kematian yang baik. Orang, bawa kakek ini dan kurung di ruang rahasia. Setelah anaknya datang, aku akan mempermainkannya dengan baik. Baik, bawa dia. Ye Bufan. Ayah, Chow Xiaoliang, aku datang. Keluar sekarang. Oh, dasar pecundang, tepat waktu sekali. Pas jam 10, tidak kusangka kau ternyata anak yang berbakti. Ya, ayahku di mana? Ayahmu? Ayahmu sekarang ada di tempat yang sangat aman. Dia sedang menikmati hidup. Hei, nak, bukankah aku ingat kau cukup pandai berkelahi? Sekarang hanya kita berdua. Bagaimana? Mau adu keahlian? Apa kau tidak tahu? Semua yang kau lakukan sekarang ini akan menghancurkan seluruh keluarga Chow.
Sialan, selalu saja kata-kata ini, selalu kata-kata ini. Sungguh aku sudah bosan mendengarnya. Kau ini, selain tahu 2 jurus bela diri yang biasa saja, apalagi yang kau bisa, Apa yang aku bisa akan membuat sisa hidupmu berada di neraka. Haha, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu apa yang akan terjadi hari ini. Karena ada pertunjukan yang bagus. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Cepat lepaskan ayahku, aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu buruk. Pandai sungguh berlaga, kau benar-benar pandai berlaga, kau memang benar-benar jago berlaga. Ingat, aku sudah bilang padamu, aku tidak akan membiarkanmu hidup sampai melewati malam ini. Kau pikir aku bercanda denganmu? Saya ulangi sekali lagi, bebaskan ayah saya. Bisa. Kalau begitu kita begini saja, biarkan kita bermain sebentar. Bermain sebentar, bagaimana kalau saya membebaskan ayahmu? Kamu mau bermain seperti apa? Bermain seperti apa? Tentu saja bermain perlahan. Kau berlutut dulu, biar saya lihat ketulusanmu. Membiarkan saya berlutut padamu, apa kamu pantas menerima ini? Saya pantas menerimanya. Ye Bufan, apakah kamu tidak mempertimbangkan situasi saat ini? Ayahmu ada di tangan saya. Saya katakan agar dia kehilangan lengan, dia akan kehilangan lengan. Saya katakan agar dia kehilangan kaki, dia pasti akan kehilangan kaki. Sekarang nyawa ayahmu ada di tanganmu. Satu kali berlutut saya ini akan membuat keluarga Chow berantakan. Jangan banyak bicara lagi, berlutut atau tidak. Berlutut. Nah, begitu dong, Ye Bufan. Bukankah kamu hebat? Apakah kamu masih Ye Bufan yang dulu? Lihatlah penampilanmu sekarang, berlutut di hadapan saya. Sudah cukup bermainnya sekarang? Belum, ini baru permulaan. Mana mungkin cukup? Saya pikirkan lagi, trik bagus apalagi yang ada. Hei, bagaimana kalau begini saja? Jilat ini sampai bersih. Jilat ini sampai bersih? Saya akan mempertimbangkan membebaskan ayahmu. Bagaimana? Jilat sampai bersih untukku. Kalau kamu jilat bersih, aku akan mempertimbangkan melepaskan ayahmu. Bagaimana? Kenapa melotot? Mau jilat atau tidak? Siapa itu? Direktur Chow, gawat, ada masalah. Malam-malam begini, masalah apa yang bisa terjadi? Semua dana keluarga Chow dibekukan oleh grup Tianshun. Ini apa? Kenapa markas besar grup Tianshun membekukan dana kita? Saya tidak tahu, ini sangat mendadak. Baik, kalau begitu kamu tunggu aku di kantor, aku akan segera ke kantor sekarang. Direktur Du, aku baru saja mau meneleponmu, katakan padaku ini. Kamu sedang dalam masalah besar. Ini? Membekukan dana keluarga Chow milikmu hanyalah langkah pertama. Apa maksudmu? Mau tahu maksudku? Kamu segera datang ke gudang Dongnan. Lihatlah anak kesayanganmu sedang melakukan apa. Anakku. Saya beri kamu waktu 20 menit untuk segera sampai di gudang Dongnan. Jika tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Situasi apa ini? Saya tanya sekali lagi, mau menjilat atau tidak? Sialan kau keterlaluan sekali ya. Berani-beraninya kau berdiri? Benar kan? Percaya atau tidak, saya akan memotong salah. 1 jari ayahmu sekarang juga, percaya atau tidak? Jika kau berani menyentuh 1 jarinya, saya akan memotong 10 jarimu. Bagus, Ye Bufan. Mari kita coba. Chow Xiaoliang, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, kenapa ayah datang? Saya sedang memberi pelajaran pada Ye Bufan. Sudah saya bilang, hari ini saya akan menghajarnya. Hanya memberi pelajaran pada si sampah ini, tidak melakukan hal lain, kan? Saya juga menculik ayahnya. Yang lain saya tidak melakukan apa-apa. Aneh sekali. Ada apa, ayah? Ye Bufan, saya pasti akan membuktikan dengan tindakan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang bisa berdiri sejajar denganmu. Ayo pergi. Ada apa, ayah? Semua dana keluarga Chow kami tiba-tiba dibekukan oleh kantor pusat grup Tianshun. Lalu, Direktur Du tiba-tiba menelepon, memintaku datang ke sini, katanya kau ada di sini. Aku tidak tahu apa maksudnya. Bagaimana Du Zicheng tahu aku ada di sini? Menurutku kalian berdua ini sangat bodoh. Du Zicheng tidak hanya tahu kalian ada di sini, dia juga tahu aku ada di sini. Kau diam. Memangnya kau boleh bicara? Dasar kau, kenapa kau selalu mencari masalah dengan orang-orang besar?
akan kukatakan padamu, apapun yang terjadi pada keluarga Chow hari ini, kau pasti akan tamat. Benar, semua ini disebabkan oleh sampah ini. Masalah dana bisa kita bicarakan nanti. Bereskan dulu sampah ini. Bagus, nah aku akan melepaskan ayahmu tapi ada syaratnya. Kau harus melompat turun dari atap ini, maka urusan kita dianggap selesai. Kalian berdua benar-benar tidak akan menyerah sampai menemui ajal. Aku hanya memberimu 10 detik untuk berpikir. 10, 9. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Direktur Du, kenapa Anda bisa ada di sini? Katakan padaku sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan? Saya hanya sedang membereskan sampah kecil. Ngomong-ngomong, Direktur Du, kenapa dana keluarga Chow tiba-tiba dibekukan? Berani sekali kalian. Apa yang terjadi? Apakah kami melakukan kesalahan sehingga menyinggung Anda? Jika Anda menyinggung saya, itu masih bisa dimaklumi. Tetapi Anda menyinggung dia. Dia? Ada apa dengannya? Saya tahu latar belakangnya dengan sangat jelas. Dia hanyalah sampah, seorang pelaku kejahatan seksual yang sudah tidak berguna. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah baik-baik siapa dia. Siapa dia? Dia adalah ketua dewan direksi grup Tiansun, pemegang saham, pengendali grup Tiansun, memiliki aset yang bernilai sangat besar, yaitu 2.000 triliun. Apa? Tetua Ye? Tuan Tua Ye? Di mana? Tuan Tua Ye? Bukankah dia hanya seorang sampah? Sejak kapan dia menjadi bos Tiansun? Apa kau tidak salah? Cukup. Kalian berdua, ayah dan anak, cepat minta maaf kepada Tuan Ye. Baik. Tuan Ye, benar, kami mohon maaf. Kami sungguh tidak tahu diri. Awalnya aku hanya ingin memotong jalur keuangan keluarga Chow, tapi dia menahan ayahku. Bagaimana perhitungan utang ini? Apa? Kalian sungguh berani? Cepat bebaskan Tetua Ye untukku. Baik. Segera bebaskan. Xiao Liang, cepat bebaskan Tetua Ye. Karena sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan membebaskannya. Apa yang kau katakan? Apa kau sudah gila? Aku tidak gila. Kau pikir jika aku membebaskannya, dia akan membiarkan kita begitu saja? Kurang ajar. Kau tidak melihat orang macam apa yang ada di depanmu? Ye Bufan, aku tidak peduli kau siapa, tujuanku tidak berubah. Sekarang ayahmu ada di tanganku, kau harus bekerja sama denganku. Aku rasa kau sedang mencari masalah. Kau suka sekali menampar ya? Gila, tolong. Orang tua Ye, sekarang ada di tangan saya. Siapa yang berani menyentuh saya? Kau pikir karena ayahku ada di tanganmu, kau bisa bertindak sesukamu. Begitu? Tepat sekali. Aku memang bertindak sesukaku. Aku tidak peduli apapun lagi. Ayahmu sekarang ada di tanganku. Apapun yang kusuruh kau lakukan, kau harus melakukannya. Kalau tidak, sekarang juga aku akan mengajak ayahmu bersamaku. Sama-sama hancur. Kau ingin aku mati karena marah? Chow Xiao Liang, jika kau terus bertingkah seperti ini, keluarga Chow kita benar-benar akan tamat. Tamat lebih baik daripada sekarang. Bertingkah sekarang masih ada sedikit harapan. Anak muda, bukankah kau kaya? Bukankah kau punya aset triliunan? Baiklah, sekarang transfer 200 triliun rupiah kepadaku. Transfer sekarang juga. 200 triliun rupiah? Apa kau sanggup menerimanya? Itu bukan urusanmu. Sekarang juga kau harus segera mentransfernya kepadaku. Kalau tidak, sekarang juga aku akan menghabisi ayahmu. Kau tinggal menunggu untuk mengurus jenazahnya saja. Tuan Tua Ye? Aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, mau kau alihkan atau tidak? Baiklah, 100 miliar, aku alihkan. Nah, begitu baru benar, Ye Bufan, ilmu bela dirimu sangat hebat. Untuk berjaga-jaga, kau harus memotong kedua kakimu sendiri. Chow Xiao Liang. Potong atau tidak? Jika tidak, percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon dariku, kaki ayahmu yang akan terpotong duluan. Bagus sekali. Apanya yang bagus, potong atau tidak? Hentikan. Kau tamat. Cepat katakan padaku. Gawat, bos. Orang tua Ye sudah diselamatkan. Apa? Dia diselamatkan oleh Tuan Kun dari Aula Naga dan Gu Yifei. Tuan Kun? Mungkinkah kau benar-benar bos grup Tiansun dan benar-benar ketua dari Aula Naga? Sudah kukatakan padamu sejak lama. Hanya saja kau sendiri yang tidak mau percaya. Komandan, maafkan saya. Saya tahu saya salah. Komandan, saya mohon ampuni saya. Komandan? Baru sekarang sadar telah bersalah. Sudah sangat terlambat, bukan? Dasar kau anak yang hanya membuat malu. Kau benar-benar membuat keluarga Chow hancur lebur.
Komandan, saya mohon bebaskan keluarga Chao. Komandan, tolong ampuni keluarga Chao. Mulai hari ini, biarkan ayah dan anak keluarga Chao itu hidup dengan mengemis. Keluarga Dongnan, musnahkan keluarga Chao sepenuhnya. Apa? Ayah. Ayah, setelah proyek bernilai 200 triliun ini ditandatangani, keluarga Gu akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Dongnan. Selanjutnya, bukankah kita harus memikirkan hak waris keluarga Gu? Kakekmu sudah tua, setelah proyek ini ditandatangani, dia akan menyerahkan hak warisnya. Sebenarnya, ancaman terbesar kita sekarang adalah Gu Yifei. Jangan anggap remeh meskipun ia hanyalah seorang wanita. Kakekmu sangat menyayanginya. Kalau begitu kita harus memikirkan cara bagaimana menyingkirkan masalah ini. Selamat siang kalian berdua, Direktur Du meminta kalian masuk. Silakan. Direktur Du, halo, siapa kalian? Kami adalah keluarga Gu. Kami hadir di upacara penawaran kemarin. Anda meminta kami datang untuk menandatangani kontrak mengenai proyek bernilai 200 triliun rupiah itu. Lalu di mana Gu Yifei dari keluarga Gu? Mengapa dia tidak datang? Direktur Du, untuk proyek sebesar ini, bagaimana mungkin keluarga Gu hanya mengirim seorang wanita saja? Saya adalah manajer umum keluarga Gu. Ini anak saya. Kami memiliki otoritas penuh mewakili grup Gu untuk menandatangani ini. Gu Yifei, dia hanyalah gadis kecil. Kalau begitu, sebaiknya kalian kembali saja. Apa? Kembali? Apa maksud Anda? Keluarga Gu, kalian sudah tidak berhak lagi menandatangani kontrak ini. Bukan. Direktur Du, kemarin Anda yang mengumumkan bahwa keluarga Gu adalah perusahaan pemenang tender. Anda meminta kami datang untuk menandatangani kontrak ini. Begini, kontrak ini, saya hanya akan tanda tangan kontrak ini dengan Gu Yifei. Kalian berdua, silakan kembali saja. Mengapa, Direktur Du? Apakah kami lebih rendah dari seorang wanita? Perlukah saya ulangi lagi? Kontrak ini hanya akan saya tanda tangani dengan Gu Yifei. Kalau tidak, keluarga Gu tidak akan mendapatkan kontrak ini. Setidaknya Anda harus memberitahu kami alasannya kan? Besok pagi jam 8, suruh Gu Yifei datang ke sini. Sudah, kalian berdua sebaiknya kembali saja. Direktur Du, perlu saya panggilkan petugas keamanan? Baiklah, saya akan suruh Gu Yifei menandatanganinya besok. Halo, bos. Dua ayah dan anak itu sudah saya usir. Baik, saya mengerti. Yifei, apa kamu percaya tidak lama lagi ponselmu akan berdering? Bagaimana Anda tahu? Halo Paman. Gu Yifei, kamu ada di mana? Anda harus cepat kembali ke keluarga Gu sekarang juga. Ada apa, Paman? Ini adalah masalah yang besar menyangkut puluhan triliun rupiah. Cepat kembali. Kalau tebakanku tidak salah, ini tentang proyek 200 triliun rupiah. Bagaimana kamu bisa tahu segalanya? Tapi, apa hubungannya proyek 200 triliun rupiah itu denganku? Bukankah mereka yang akan menandatanganinya? Karena proyek ini, mereka tak akan bisa menandatanganinya. Hanya kamu yang bisa menandatangani proyek ini. Mengapa? Menurutmu mungkinkah anak bernama Ye Bufan itu yang merencanakan ini? Dia benar-benar bisa memerintah. Direktur Du Zicheng, Presiden Grup Tiansun. Mana mungkin? Latar belakang Ye Bufan ini sudah aku selidiki sepenuhnya. Selain mendekam di penjara selama 3 tahun, sepanjang waktu lainnya dia hidup dalam kehinaan. Sama sekali tidak ada kemungkinan dia bisa membalas dendam. Lagi pula ini adalah Grup Tiansun. Orang yang bisa memerintah Direktur Du mungkin hanya ketua dewan direksi. Siapa Ye Bufan ini sampai berani bertingkah? Benar juga, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kita kembali dan bicara dengan Gu Yifei nanti saja. Aku memanggilmu kembali untuk membicarakan urusan keluarga Gu. Kenapa kamu memanggilnya kembali? Saya tunangan Yifei, tentu saja saya harus datang. Omong kosong, kau ini tidak punya malu ya? Sudahlah, mari kita bahas hal penting dulu. Untuk kontrak proyek bernilai ratusan miliar Yifei ini, kau harus pergi ke perusahaan Tiansun untuk tanda tangan. Aku yang harus tanda tangan. Mengapa? Jika diminta tanda tangan, ya tanda tangan saja. Tidak usah banyak tanya mengapa. Direktur Du dari Grup Tiansun secara spesifik meminta kau yang datang. Direktur Du memintaku secara spesifik? Siapa yang tahu hubungan seperti apa yang kalian miliki di belakang? Gu Xiaodong, apa maksud ucapanmu itu? Apapun itu, tanda tangani kontraknya dulu.
Ini hanya urusan tanda tangan kontrak saja kan? Menandatangani kontrak memang mudah, tetapi karena Yifei yang harus menandatangani kontrak ini, maka Yifei juga yang seharusnya bertanggung jawab atas proyek ini. Diam kau, apa urusanmu di sini? Proyek bernilai ratusan triliun, apakah bisa dilakukan oleh siapapun yang mau? Baiklah, jika kontrak ratusan triliun ini tidak bisa ditandatangani, maka proyek ratusan triliun ini akan jatuh ke tangan orang lain. Kurang ajar, apa kau pantas bicara di sini? Menurutku apa yang Bu Fan katakan itu benar. Aku bukan alat kalian. Jika proyek itu diberikan padaku, aku akan tanda tangan. Kau. Sudahlah, biarkan Yifei pergi tanda tangan dulu. Masalah siapa yang jadi penanggung jawab akan mudah dibicarakan setelahnya. Benar saya bisa. Saya sama sekali tidak mengenal Direktur Du ini. Mengapa dia menunjuk saya untuk menandatangani kontrak? Setelah hari ini kamu akan tahu segalanya. Tenang saja, pergilah dan tanda tangani. Saya tunggu kamu di sini ya. Masuk. Direktur Du, salam kenal. Saya Gu Yifei dari keluarga Gu. Jadi Anda adalah Nona Gu ya? Silakan duduk. Cepat silakan duduk. Terima kasih banyak Direktur Du. Tidak usah sungkan, panggil saya Xiao Du saja. Ah, Nona Gu benar-benar cantik seperti bidadari. Direktur Du terlalu bersikap sopan. Saya datang hari ini untuk urusan penandatanganan proyek triliunan rupiah. Ini draft kontraknya. Mohon diperiksa. Saya percaya pada integritas dan etos kerja Nona Gu. Kontrak ini, saya bisa langsung tanda tangani. Sebaiknya Anda periksa dulu. Baik, kontrak sudah ditandatangani. Segera berlaku. Saya akan meminta bagian keuangan secepatnya. Segera mentransfer uangnya. Direktur Du, ini. Kenapa? Apa ada masalah? Saya tidak ada masalah. Hanya saja penandatanganan kontrak ini terlalu mulus. Kedepannya, saya mengandalkan Nona Du untuk dukungan yang lebih besar. Hah? Sudah selesai ditandatangani? Sudah, sangat lancar. Kelancarannya membuat saya merasa sulit dipercaya. Direktur Du itu sangat sopan kepada saya. Dia bahkan menyuruh saya memanggilnya Xiao Du. Du Sicheng ini punya cara yang cukup menarik juga. Saya semakin percaya dengan identitasmu. Identitas apa? Kamu mungkin adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi. Dan juga sangat kaya. Hari ini akan kubiarkan kau tahu semuanya. Ayo pulang. Kontrak sudah ditandatangani. Pembayaran di muka itu juga sudah masuk ke rekening keluarga Gu. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang sudah tidak ada lagi keraguan. Keluarga Gu, kita akan menjadi keluarga nomor 1 di Tenggara. Bagus sekali. Kita juga menjadi keluarga miliaran. Karena kontrak sudah ditandatangani, maka cepatlah pindahkan proyek ini kepada Yifei. Mau putar apa? Proyek sebesar ini bisa diserahkan ke gadis kecil ini? Apa maksudmu? Tidak tahu terima kasih? Kenapa kamu banyak omong kosong sih? Sekarang kontraknya sudah ditandatangani, jadi kalian tidak ada urusan lagi di sini. Kalian boleh pergi, sebelumnya kalian tidak bicara seperti ini. Sekarang saya bilangnya begini, kenapa? Haha, konyol sekali. Proyek triliunan rupiah bisa diserahkan ke seorang wanita, bukankah hanya menandatangani proyek? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak tahu malu? Sepertinya kamu yang tidak tahu malu, setiap hari berkeliaran dengan pelaku penyerangan, berkencan sembarangan. Kamu benar-benar mencoreng nama baik keluarga Gu. Kamu berani memukul saya. Dasar anak tidak tahu diri. Apa kamu sudah bosan hidup? Berani menghina wanita saya, dia memang pantas dihajar. Benar-benar sombong. Hari ini saya pastikan kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Itu tergantung kamu punya kemampuan atau tidak. Kakek, proyek 100 miliar rupiah itu akhirnya diberikan kepada siapa? Sebagai seorang gadis, kamu memang tidak cocok mengurus ini. Serahkan saja pada paman besarmu. Kamu bisa bersantai, kan? Dengar ya, proyek ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Tidak hanya itu, kami sudah mendiskusikannya. Kau setiap hari bergaul dengan pemerkosa ini, mencemarkan nama baik keluarga Gu kita. Mulai hari ini, kau diusir dari keluarga Gu, dan tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Gu. Lakukan apapun yang kalian suka. Apa katamu? Mengusirku dari keluarga Gu? Gu Yifei, ini semua salahmu sendiri. Kakek, tolong katakan sesuatu. Aku sudah tua dan bingung. Keluarga Gu sekarang dikelola oleh paman tertuamu. Aku mengerti sekarang. Kalian sekeluarga benar-benar licik dan ambisius dan begitu kejam. Ya Bu Fan, kau ini siapa? Berani-beraninya ikut campur di keluarga Gu kami dan masih berani memukulku. Akan ku beritahu, sekarang juga kau berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari rumah ini hari ini. Ingin aku berlutut dan minta maaf? Sungguh berani. Du Zicheng, datanglah ke keluarga Gu dalam waktu 10 menit. Baik, saya segera sampai. Kau masih berpura-pura di depanku, masih memanggil Direktur Du ke sini?
Kau pikir kau ini siapa? Tidak percaya? Tunggu saja. Ye Bufan, kau benar-benar bodoh dan menyedihkan. Telepon Direktur Du dan suruh dia datang dalam 10 menit. Aku rasa kau jadi bodoh setelah di penjara ya. Siapa yang kau bilang bodoh karena di penjara? Direktur Du. Direktur Du, angin apa yang membawa Anda ke sini? Bos, kau memanggilku? Bos, kau memanggilnya bos? Beliau adalah Ketua Dewan Direksi Grup Tiansun, sekaligus Ketua Aula Naga, Tuan Ye. Apa? Dugaanku benar, persis seperti yang kupikirkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia memiliki dua identitas yang sangat tinggi sekaligus? Bukankah dia pemerkosa yang baru saja keluar dari penjara? Apa kau meragukanku? Aku baru saja menyelidiki identitasnya. Dia hanyalah sampah. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memberimu pelajaran. Tidak menyangka kan? Aku tidak hanya memiliki kedua identitas ini. Aku juga adalah Ketua Aula Baichao saat ini. Aku sudah mengatakannya kepada kalian sejak lama. Tetapi kalian tidak percaya. Jika memang seperti itu, kami setuju untuk menikahkan Ye Fei denganmu. Mulai sekarang kamu adalah menantu keluarga Gu kami. Saya ingin menikahi Gu Yifei. Apakah masih perlu meminta persetujuanmu? Malah sudah saatnya kita menyelesaikan urusan kita. Kamu mau diselesaikan bagaimana? Karena kalian begitu kejam, ikutilah aturan kalian. Kalian berdua diusir dari keluarga Gu. Berdampingan dengan ayah dan anak keluarga Chao. Pergi mengemis di jalanan. Ye Bufan. Tidak Tuan Ye. Semua ini hanyalah kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Lihat, kamu begitu kaya dan statusmu begitu tinggi. Jangan samakan dirimu dengan kami, ya. Benar. Tolong lihatlah kami sebagai satu keluarga. Sekarang baru tahu kalau kita ini keluarga. Tadi, ketika kalian ingin mengusir Gu Yifei dari rumah, kenapa tidak bilang kita keluarga? Ye Bufan, setidaknya hargai saya. Lupakan saja masalah ini. Tuan Tua Gu, saya menghargai Anda. Saya akan membiarkan Anda pensiun dan menghabiskan masa tua. Tapi mereka tidak bisa. Mereka harus mengemis di jalanan. Ye Fei, cepat katakan sesuatu. Bagaimanapun juga perlu diingat saya adalah pamanmu. Kita ini keluarga. Menurutku Bufan benar. Karena kalian tadi tidak menganggapku sebagai keluarga. Maka aku juga tidak perlu menganggap kalian sebagai keluarga. Sudah, keputusanku bulat. Du Zicheng, kau urus ini. Baik, serahkan padaku. Ada apa ini? Tuan Muda Chao masih tidak bisa dihubungi ya. Sudah coba menelepon berkali-kali, tetap tak bisa dihubungi. Ditambah lagi, keluarga Chao sekarang sudah disegel. Kenapa tiba-tiba disegel? Mana aku tahu. Jangan-jangan ini ulah Ye Bufan. 3 hari yang lalu dia menyuruh kita berlutut meminta maaf. Ye Bufan ini lebih baik kita sedikit berhati-hati. Dia itu hanya orang tidak penting. Kalau tak melukai, dia tetap menjijikkan. Kalau begitu, 3 tahun masa tahananmu malah membuatmu sukses. Benar. Aku harus berterima kasih pada ketiga guruku, yang bisa menjadikanku orang yang serba bisa. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Sudah 3 tahun, hutang keluarga Qin kepadaku. Sudah saatnya dibayar perlahan. Jadi, kita kapan akan menikah? Kamu mau kapan? Sekarang, Bajingan Ye Bufan itu, urusanku belum selesai dengannya karena waktu itu dia memukulku. Lain kali kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan mematahkan kakinya. Si pecundang ini beraninya memukul anakku. Halo. Direktur Qin, Tuan Muda Chao telah ditemukan. Di mana? Dia Katakan. Dia sekarang ada di terowongan bawah tanah di bagian timur kota. Apa? Aku... Direktur Qin, cepat pergi dan lihatlah. Kak, apakah sudah ada kabar dari keluarga Chao? Dia bilang, Tuan Muda Chao ada di terowongan bawah tanah. Ada apa? Dia tidak mengangkat telepon dan sekarang ada di terowongan bawah tanah. Ayo kita pergi dan lihat sekarang. Ayah, masa kita berdua benar-benar harus mengemis seumur hidup? Semua salahmu. Kau anak durhaka, kau tahu ada begitu banyak gadis baik, tapi kau malah memilih wanita bernama Qin Ruoxue ini dan menyinggung seseorang yang kedudukannya di atas ribuan orang. Aduh, kau telah menghancurkan keluarga kita. Mana ku tahu kalau orang itu orang besar, si sampah itu. Jangan pernah lagi menyebut 2 kata si sampah itu. Sialan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Keluarga kita sudah hancur. Ye Bufan menyuruh kita mengemis dengan kemampuannya. Jika kita tidak melakukannya,
kita bisa saja kehilangan nyawa kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini semua karena ulahmu. Chow, Tuan Chow, apakah hanya kalian berdua, Chow? Qin Ruoxue, kau masih berani datang ke sini ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa penampilan kalian berdua bisa seperti ini? Kenapa kalian mengemis di sini? Dan Kalian keluarga Chow, apakah ini pertunjukan realitas? Qin Ruoxue, kau masih berani datang? Kita jadi begini semua karena ulahmu? Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? 2 hari yang lalu bukannya kalian masih baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Dan orangnya juga tidak bisa ditemukan. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Sama sekali. Kita akan segera menikah. Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Kami, keluarga Chow, sekarang tidak punya apa-apa lagi. Kami dikeluarkan dari Tenggara, dan kami berdua ayah dan anak harus mengemis seumur hidup. Keadaan kami sekarang ini, seharusnya giliran kalian juga. Sulit untuk bangkit lagi. Aku masih tidak mengerti. Sebenarnya ada apa ini? Apa kau benar-benar tidak tahu atau hanya pura-pura tidak tahu? Apa kau tidak tahu siapa Ye Bufan itu? Ye Bufan, memangnya dia siapa? Bukankah dia baru keluar dari penjara? Hanya mempelajari sedikit jurus tanpa guna, tapi mustahil itu bisa menghancurkan seluruh keluarga Chow kan? Tampaknya dia benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Cukup ramai di sini. Ye Bufan, benar-benar baru saja kita menyebut Chow Kau. Chow Kau pun datang. Ya. Sebelumnya aku memberimu waktu 3 hari. Sekarang 3 hari penuh sudah berlalu. Sudah saatnya kita menyelesaikan semua perhitungan kan? Menyelesaikan perhitungan apa yang kau maksud? Kau ini orang tak berguna, setiap hari hanya berpura-pura menjadi seseorang penting. Apa kau tidak lelah? Bagaimana aku di penjara 3 tahun lalu? Bagaimana kalian memperlakukanku setelah aku keluar dari penjara? Apa menurutmu masalah ini bisa dilupakan begitu saja? Kau mengungkit 3 tahun lalu lagi. Kau menantu sampah yang tidak berguna memang pantas diganggu. Memang kenapa kalau kami mengganggumu? Kalian sudah melihat sendiri kan apa yang terjadi pada mereka sekarang. Dan kalian akan menderita 10 kali lipat dari mereka, sungguh. maksudmu kehancuran ayah dan anak keluarga Chow ini? Kau yang merancangnya? Coba tanyakan saja langsung padanya. Tuan muda Chow Chow, apa yang baru saja ingin kau katakan sebenarnya? Sampah Ye Bufan ini, mungkinkah dia punya identitas lain? Identitasnya tidak bisa kau bayangkan? Sebaiknya kau diam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sudah hidup bersamanya bertahun-tahun, dia juga berada di dalam penjara selama 3 tahun. Aku tidak percaya, dia masih bisa memiliki identitas lain, yang mencengangkan. Seseorang yang bisa menjerumuskan keluarga Chow ke dalam situasi buruk seperti ini. Seberapa besar kekuatannya, bisakah kau membayangkannya? Di dalam Huaxia, ada 3 orang dengan kedudukan tertinggi, pemimpin Balai Medis Bai Chow, dan pengendali grup Tianxun, serta pemimpin Aula Naga. Dan dia adalah gabungan dari ketiga orang itu. Apa? Ini tidak mungkin. Direktur Chow, Anda salah paham kan? Direktur Du dari grup Tianxun, dan juga Raja Dongnan, Du Bingkun, Tuan Kun, semua tunduk padanya. Apa mungkin saya salah? Saya beritahu Anda, keluarga Chow kami sekarang tidak punya apa-apa, mengemis di mana-mana. Menurut Anda, apa mungkin saya salah? Qin Ruoxue, yang kamu lepaskan adalah seseorang yang bisa melakukan hal yang mustahil. Demi kamu, seseorang yang berada di atas segalanya. Dan sekarang hukuman apa yang akan menggantikannya? Bisakah kamu membayangkannya? Kenapa kamu yang jelas-jelas tidak berguna bisa memiliki status setinggi itu? Kenapa? Kenapa? Mulai sekarang setiap hari keluarga Qin akan hidup seperti di neraka.